Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, dan supaya juga kita diberikan kecerdasan, pemahaman yang benar melalui perdebatan ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan ngarang-ngarang. Ya. Langsung Makanya Al-Quran dipotong. mengatakan kalian ini bukanlah orang-orang beriman. Coba kita baca ini ya. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa. Telah menceritakan kepada kami Asim Yusuf Al-Yabi. Menceritakan. Baru Nabi bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian dengan mata telanjang. Tadi kau janji Tuhanmu nggak boleh dilihat. Kalau Tuhan kelihatan kau nggak percaya. Sekarang tolong kau berjanji kau udah keluar dari Islam. Ayo. Sekarang kau berjanji. Hari ini aku keluar dari Islam, ternyata Tuhan bisa kelihatan. Ayo. Kan dah aku bilang akan melihat Tuhan, bukan kan? Iya, terserah mau nanti kah mau besok kah, artinya Tuhanmu nanti bisa dilihat. Artinya nanti Tuhanmu menipu kalian. Nah, sekarang kau bilang tadi bahwa kau tidak percaya kalau Tuhan bisa kelihatan. Gara-gara itulah kau nggak percaya kepada Yesus. Nah, sekarang tolong kau konsisten. Sekarang telah kita buktikan bahwa Tuhanmu bisa dilihat dengan mata telanjang. Ayo, hari ini saya berjanji sudah keluar dari Islam. Ternyata Allah saya bisa dilihat ternyata. Ayo silakan. Goblok. Ayo dong, silakan. Ayo. Ayo. Ini yang saya bilang. Kalian sibuk sekali protes tentang ketuhanan saya, ketuhanan Yesus Kristus, yang mana firman Allah menjadi manusia. Kalian tolak itu karena dia mengambil rupa manusia. Lalu kalian tolak dia karena Tuhan gak mungkin kelihatan. Nah, ternyata ini pun diadopsi oleh sesembahanmu. Tolong dong Islam konsisten. Semua Islam tolong keluar dari Islam. Karena Tuhanmu bisa dilihat. Karena Allahmu jadi manusia. Ayo. Makanya jangan sok-sokan laisa kamisli sayun. Kau nggak paham kawan tentang laisa kamisli sayun itu. Ayo Halim, sekarang kau berjanji. Hari ini aku keluar dari Islam. Malam ini aku keluar dari Islam. Ternyata Allah aku penipu. Toh juga nanti ternyata dia kelihatan. Bilang sekarang. Enggak akan. Karena karena kamu tidak konsisten. Halim sebentar. Karena kamu tidak konsisten dengan ucapan kamu. Artinya kamu adalah manusia yang tidak layak diajak diskusi. Kau munafik. Oke, Alberto udah selesai dengan dia. Susah kalau kita diskusi dengan orang-orang munafik yang nggak konsisten. Percuma. Tadi kamu mengatakan kalau Tuhan saya kelihatan, saya tidak akan percaya lagi kepada dia. Giliran kita kasih tunjuk. Kau nggak berani konsisten, kawan. Dan di sini kau perhatikan surah Maryam 17, Allah menjadi manusia di sini. Menjelma. Menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Makanya saya katakan dari dulu sama Islam, tolong kalian pahami apa yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un. Ayo, saya tantang semua Islam yang anti, yang alergi kalau Tuhan itu mengambil rupa manusia. Saya tantang semua Islam kalau yang anti Tuhannya kelihatan. Tolong semua Islam keluar dari Islam itu. Karena Al-Quran menjelaskan loh. Alberto turunkan aja tuh, Alberto udah ngopi dia. Takut ngeripot itu. Oke. Coba kalian Islam naiklah dengan jujur kalian. Kalian hari-hari menyerang dari sisi kemanusiaan Yesus. Hari-hari kalian menyerang ketuhanan Kristen karena Tuhannya bisa kelihatan. Ternyata Tuhanmu kelihatan. Ternyata Tuhanmu menjelma jadi manusia. Coba. Tersiksa kalian kan kalau sudah Ustadz Raja Debat ngomong kan? Karena Ustadz Raja Debat ngomong sesuai dalil gitu loh. Oke, wajah sumut. Iya, ada wajah sumut jadi. Iya, salam bang wajah sumut. Ya, salam, selamat malam. Selamat malam bang. Kristen saya udah selalu bahas. Kristen. Salam. Wajah sumut. Iya. Oke, Itu pejuang lele. Oke, pejuang. Iya, jadi saya pun baru tahu ini Raja Debat. Ternyata Bang Sumut, mohon maaf bentar ya Bang, kita lagi debat langsung. Oh iya, lanjut. Oke. Lanjut, Bang. Oke. Silakan, pejuang. Ya, Islam kan? Islam. Oke, teman-teman bantu tap-tap layar di share ya, kita tembuskan 1K. Ya, silakan Bang Ale. Ya, bagaimana pejuang? Apakah kamu juga salah satu umat Islam yang alergi dengan Tuhan bisa dilihat dan alergi jika Tuhan mengambil rupa manusia?
Halo? Ya. Apakah kamu salah satu umat Islam yang alergi, yang tidak mau terima kalau Tuhan kelihatan, yang alergi atau tidak terima kalau Tuhan menjadi manusia? Macet. Tidak tahu saya itu. Macet. Kenapa Bang tidak tahu? Coba. Jangan yang itulah, itu terlalu berat lah untuk menjelaskan. Bukan begini Bang Pejuang, ya coba dengar ya. Kan Islam itu Bang menyangkal atau tidak terima Yesus Tuhan karena apa? Dia mengambil rupa jadi manusia, gitu. Dia mengambil wujud manusia. Ini yang ditolak oleh Islam. Oke, satu. Yang kedua, Islam menyangkal dan tidak terima kalau Tuhan kelihatan. Makanya saya tanya sekarang Bang Pejuang, kalau saya bisa buktikan Tuhanmu bisa kelihatan, kalau saya buktikan bahwa Allahmu menjelma, kena peringatan. Aduh, si ini. Yang tadi itu, Si wajah pejuang itu tuh. Pejuang itu tadi tuh. Turunkan aku dulu itu, turunkan. Oke, naik lagi ya Bang ya. Oke. Ya jangan kayak gitulah teman-teman. Kalian kalau nggak bisa diskusi dan debat jangan main report. Ya kita debat pakai akal. Naikkan aja tadi siapa itu si. Udah naik. Oke. Parah banget ya, padahal aku ngomong baik-baik loh. Cuman lah baik ini. Pejuang itu yang kemarin dia naik ini pemal kita juga waktu itu. Oke teman-teman, di tap-tap layar ya, di share-share. Ya. Ya, kawanan domba. Selamat malam. Islam ya Bang ya? Islam. Ya. Islam Bang? Ya. Ya, silakan Bang Ali. Oke, Bang Kawan. Apakah Abang juga salah satu umat Islam yang tidak terima kalau Allah jadi manusia dan tidak terima kalau Tuhan kelihatan? Betul. Baik. Berarti kalau Tuhanmu kelihatan nanti Abang keluar dari Islam ya? Kapan itu kelihatan? Loh, ini masalah soal kelihatan, Bang, bukan soal nanti kah, besok kah, tahun depan kah, atau kapan, bukan itu. Kelihatan. Datanya di mana? Oke. Buka lagi, Bro, surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Ya. Karena ini yang selalu disangkal terus-menerus oleh Islam. Oh, Tuhanmu kok jadi manusia? Oh, Tuhanmu kok kelihatan? Sementara Allahnya pun kelihatan, bahkan Allahnya jadi manusia. Tapi mereka nggak sadar. Oke, silakan dibaca Bang. Surah Al-Qiyamah ayat 23. Ayat 22-nya juga boleh. Orang-orang mukmin wajahnya berseri-seri melihat Tuhan. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Apa yang salah? Di situ melihat Tuhan kan? Betul, tapi kapan itu? Pada hari itu? Terserah Abang, berarti nanti kalaupun nanti kalian merujuk kepada sebentar Bangku. Kalaupun nanti Allah mau kelihatan hari kiamat, berarti di hari kiamat lah Allah mau menipu kalian. Betul? Kenapa menipu? Karena laisa kamitslihi syai'un, yang selalu kalian gembar-gemborkan toh. Berarti Tuhan itu nggak kekal, nggak abadi, karena ternyata nanti berubah jadi manusia. Hanya perbedaannya, Tuhan saya lebih dulu memperkenalkan dirinya sebagai manusia. Nah, sementara Allah mau nanti ternyata. Kapan Coba, situ sebagai manusia? artinya hancur semua laisa kamitslihi syai'un itu. Coba, tadi kamu bilang kalau Tuhan kelihatan kamu nggak akan terima. Nah, ternyata Tuhanmu bisa dilihat kok. Nah, itu kan nanti. Iya, terserah nanti. Berarti nanti Tuhanmu kan jadi manusia. Siapa bilang jadi manusia? Terus mau jadi apa dia kau lihat? Beda lah. Lah kok beda makanya kawan? Hah? Tidak serupa dengan makhluknya. Berarti beda dengan. Jangan bilang nggak serupa dengan makhluknya kawan. Makanya pahamin ya. Yang namanya makhluk, kita ini makhluk. Tetapi kalau Tuhan itu maha makhluk. Itu yang perlu kau pahami. Nih Mas. Karena setiap sesuatu yang ada dalam gambaran, pikiran, dan hayalan manusia ialah benda. Pikirannya benda toh? Atau jism. Padahal Allah Ta'ala bukanlah benda atau jism. Gitu. Terus kalau saya tunjukkan Allah mempunyai betis, Allah mempunyai dua tangan, Allah mempunyai mata, Allah mempunyai wajah, kamu ngomong apa nanti lagi? Apa lagi mau alasanmu? Bukan perumpamaan. Hayalan manusia. Oh, hayalan. Berarti Al-Quranmu hayalan toh. Oh, ya sudah. Hayalan sholat. Hayalan ternyata teman-teman. Ya memang benar. Sejatinya kalian, dengar kawannya, sejatinya kalian hidup di dalam hayalan. Yang mana kalian berteriak, Tuhan tidak mungkin bisa dilihat. Nanti ternyata kelihatan. Artinya kalian di prank dulu sekarang.
Iya, jelasannya itu dalam bentuk apa waktu dijelaskan di Al-Quran? Ada nggak penjelasannya? Di situ dikatakan bahwa kalian akan melihat Tuhan kalian. Makanya Muhammad juga bersabda dalam riwayat hadis berkata, kalian melihat Tuhan kalian dengan mata telanjang. Iya, mana datanya tentang dia manusia? Ada nggak? Loh, terus kalau dia punya betis siapa itu menurutmu? Nah, itu Betis kan hewan kah? perumpamaan. Siapa bilang itu perumpamaan? Terus kalau dikasih 7 lagi nanti 2 tangan dia menciptakan si Adam, Nih, perumpamaan saya juga. tunjukin ya. Dalam Enggak. Kejadian Coba kau 1, jawab dulu. 26. Kalau kita Dengerin. tunjukkan nanti dengan 2 Dengerin, tangan nanti Allahmu mungkin kamu mencipta. bisa jawab Coba nggak? dengarkan dulu kawan ya. Kalau kita tunjukkan juga nanti bahwa Allahmu menciptakan aja. Adam dengan 2 tangannya. Apa perumpamaan juga? Iya betul. Perumpamaan. Udah nggak beres Al-Quranmu. Berarti Al-Quranmu semua nggak beres lah itu. Sudahlah. Ayo, berdebat dengan sehat lah, berdiskusi, jangan berdebat. Justru karena kamu yang nggak sehat tadi kamu bilang, oh Tuhan nggak mungkin bisa dilihat. Giliran ada dalil membuktikan, oh nanti. Sekarang saya tanya, di Indonesia aja pemimpin, tangan-tangan penguasa, itu artinya apa itu? Beda, ini tangan menciptakan Adam. Tahu nggak? Beda, kan? Tangan Allah dengan 2 tangan Allah membentuk Adam. Sekarang Bang, saya tanya, Abang mendengar? Enggak. Kamu kayaknya bukan level saya. Saya hanya fokus gini aja. Tadi kamu berjanji kalau kamu bilang Tuhanmu tidak akan bisa dilihat. Nah sekarang ketika Iya, Tuhanmu sekarang bisa akan dilihat, sekarang sebentar. Kalau Tuhanmu bisa dilihat akhirnya, apakah kamu masih mengakui dia Tuhan? Pasti, karena nanti ya, di akhir Oke. zaman. Lalu kenapa kalian sibuk dengan ketuhanan kami yang nampak, yang kelihatan lebih dulu? Karena di dunia ini Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Dan di akhirat nanti pun Tuhan bukan manusia. Gitu. Oke. Berarti di dunia Tuhanmu nggak jadi manusia, tapi nanti Tuhan menjadi manusia di akhirat. Tidak. Lah, Tidak, yang manusia betul di yang surga mana? maupun Kami ini nggak waras kami ini kalau begini diskusinya sama kamu. Sekarang saya Berarti kamu tanya. nggak waras kawan. Lah, yang siapa yang nggak waras? Nah, tadi kamu mengatakan yang kalian sangkal dari ketuhanan Yesus Kristus adalah karena menjadi manusia. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, karena kelihatan. Ternyata Tuhanmu juga kelihatan. Kenapa kalian nggak kepo dengan Tuhanmu yang kelihatan itu? Lah makanya kelihatan tuh kan nggak mungkin seperti manusia toh. Loh, jadi seperti apa? Jelaskanlah kalau nggak seperti manusia, jelaskan seperti apa. Kan udah jelaskan berbeda dengan makhluknya, ciptaannya. Sana dia sang Khalik, sang pencipta. Jadi yang dikatakan Allahmu punya tangan, Allahmu punya kaki, Allahmu Itulah punya makanya mata, dalam Allahmu punya agama wajah. Islam itu tidak bisa ditafsirkan secara sembarangan. Ya, Siapa bilang? makanya Coba itu, tunjukkan sama kalian saya itu- Al-Quranmu itu butuh tafsir. Coba, sekarang kubesarkan kau, berikan saya satu dalil yang memerintahkan Allahmu memerintahkan kalian menafsirkan Al-Quran itu. Coba, saya besarkan kau. Sebab saya nanti bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak butuh ditafsirkan, tidak butuh hadis. Ingat itu, saya bisa buktikan dari Al-Quran. Ya, kita pakai dalil. Saya bisa buktikan kepada Islam bahwa Al-Quranmu melarang menggunakan hadis, melarang menggunakan tafsir. Ingat itu. Ayo, sekarang buktikan sama saya mana dalilmu yang mewajibkan kalian harus menggunakan tafsir dari para ulamamu yang menyesatkan kalian. Saya tantang kalian sekarang. Oh, berarti Silakan. di Alkitab juga nggak perlu tafsir. Nggak dong? usah kau lari ke Alkitab dulu. Sekarang tunjukkan ayatnya perintah Allahmu kalau Al-Quran itu ditafsirkan. Kalau saya bisa tunjukkan 2 poin nanti dari ayat Al-Quran. Pertama, bahwa Allahmu berkata tidak ada di luar daripada Allah dan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahmu mengatakan Al-Quranmu jelas dan terperinci. Lalu siapa kalian yang mengajari kalian, yang menyesatkan kalian mendadak beriman kepada tafsir-tafsir para ulama? Tunjukkan dalilnya sekarang. Begini ya Bang ya. Ini main logika aja ini ya. Bang, kita tidak butuh seperti kentut asal bunyi. Nah. Tunjukkan dalilmu, Bang. Makanya kan kalian nggak perlu imani saja. Bang, Kan? justru kamu yang hanya mengimani karena kamu nggak pakai dalil. Tunjukkan sekarang mana rujukan dari Allahmu yang mewajibkan kalian tafsir itu Al-Quran. Tunjukkan sama saya. Iya, kita main logika dulu berat. Oh Bang. tidak. Emang kau punya logika? Oh, punya dong. Oke, baik. Buta huruf Sekarang itu cerdas gini, atau Bang. bodoh? Baik. Sekarang gini, Buta huruf sekarang itu gini, cerdas atau bodoh? jangan abang aja yang ngomong. Baik. Saya Buta giliran huruf saya. itu cerdas atau bodoh? Kamu mengatakan main logika. Buta huruf itu cerdas atau bodoh? Siapa yang buta huruf? Enggak. Saya tanya kamu. Buta huruf itu cerdas atau bodoh? Belum tentu yang buta huruf bodoh, Bang. Nah, ini katanya main logika kan? Iya. Lele ya. Sakit Sakit jiwa ya. jiwa kawan. Tahu nggak kalian kenapa Ayo. dia mengatakan jawaban demikian? Karena dia sadar itu merujuk kepada nabinya. Maka saya katakan kalau karena Nah, kan agama kau menjadi sebut tidak aja, setuju, tinggalkan sebut aja agama nabi itu. gitu kan. Saya Iya tanya kan? siapa yang buta huruf. Tinggalkan aja lah. Oke, baik. Sekarang baik. Kamu katakan sekali lagi, saya kasih kesempatan. Main logika artinya kamu menggunakan akal, betul? Betul. Baik. Mana lebih mulia, Raja Debat atau Muhammad? Raja Debat tidak pernah mengawini anak kecil, sedangkan Nabi mau mengawini anak kecil. Mana lebih mulia? Saya paparkan ya, jangan dipotong ya. Raja Debat pengikutnya berapa sekarang?
Saya tanya mana lebih mulia dari etika dan akhlak dan moral? Raja debat tidak mengawin anak kecil, nabimu mengawin anak kecil. Mana lebih mulia antara aku dengan nabimu? Sekarang saya tunjukkan di mana datanya waktu zaman Nabi menentang ketika Nabi Saya tanya, tapi katanya main akal. Iya, saya minta data. Ada nggak? Makanya tolong jawab sesuai akalmu. Mana lebih beretika bermoral? Saya raja debat tidak menikahi anak kecil, sedangkan nabimu 55 tahun menikahi anak kecil. Mana lebih beradab? Nah, itu kalau norma zaman dulu ditarik ke zaman sekarang. Udah, nggak ada akalmu. Campakkan ganti yang lain lagi. Jangan diturunin. Kita butuh orang-orang jujur diskusi. Kalau cuma begini buang-buang energi. Berat kamu nama anak saya kan? Ayo sekarang Ayah sholat ya. Lali, ayah sholat ya. Jadi jangan kamu tantang saya menggunakan akal. Kalau betul kau gunakan akal, nggak mungkin kau mengatakan Muhammad lebih beretika daripada saya. Kalau kamu berakal. Ya, kamu nggak berakal kawan, tapi kamu berakal-akalan hanya demi kakek orang Arab. Ya, kamu hanya main akal-akalan di sini. Coba, kalian tuh hanyalah modal ngeyel, ngakunya menggunakan akal, diskusi nggak mau pakai dalil, main logika saja katanya. Logikamu pun nggak main. Coba silakan naik Islam yang jujur lah. Ya, Henny. Nggak mau ngomong dia. Assalamualaikum. Ya, Islam. Ya, alhamdulillah Islam. Ya, Jusman Islam atau Kristen? Jusman. Ya, lanjut Bang Alim. Oke, Bang Henny. Apakah abang masih mengakui nanti kalau Tuhanmu kelihatan? Apakah kamu masih mengakui Tuhanmu itu kalau dia kelihatan? Sampai sekarang ya tetap menjelaskan Tuhan itu pasti ada. Bukan, yang saya tanya, karena gini Bang Henny ya, kenapa saya bawakan narasi ini? Iya, Karena kan Tuhan Islam itu nyata. menyangkal, sebentar lah Bang. Islam kan menyangkal ketuhanan Yesus karena dia mengambil rupa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam menyangkal ketuhanan Yesus karena kelihatan. Nah, sekarang saya balikin sama kalian. Kalau Tuhanmu kelihatan, apakah kamu masih mengakui dia Tuhan? Kalau Allah mau jadi manusia, apakah kalian masih mengakui dia nanti Tuhan? Kalau berbicara tentang Allah, ya bukanlah dalam konsep ketuhanan, itu jelas bukan. Oke, berarti kalau kelihatan Tuhanmu nanti, berarti kamu nggak mengakui dia Tuhan lagi kan? Kalau berbicara tentang Allah itu jauh derajatnya. Di Ini atas bukan bicara daripada Tuhan, segala derajat. Tuhan. Iya. Yang kita bahas Bang, saya kan sudah kasih tadi premisnya. Kan kalian menyangkal ketuhanan Yesus kan karena dia jadi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua karena dia kelihatan, gitu. Nah sekarang saya balikin, kalau Tuhanmu kelihatan, apakah kamu masih mengakui dia Tuhan? Jawab dulu. Kan sudah saya bilang tadi, konsep ketuhanan. Bukan saya itu, bilang jawab, yang saya tanya, kalau Tuhanmu nanti kelihatan, apakah kamu masih mengakui dia Tuhan? Tuhan itu nampak Tuhan tuh. Iya, Begini makanya aja. dijawab Bang. Kalau nanti Tuhanmu kelihatan, apakah kamu masih mau mengakui dia Tuhan? Begini aja nih. Susah amat sih mereka ini kalian begini. nih. Abang jawab dulu Bang. Keimanan saya nih. Bang, Ketika abang saya jawab mengatakan dulu. diri saya Tuhan, apa menurut tanggapan kamu? Yang aku tanya, Kalau saya nggak saya tanya nih, tentang dirimu bilang Bang. Saya saya nggak tanya Tuhan. tentang dirimu. Saya nggak peduli dengan dirimu. Kita Iya. bahas tentang ketuhanan itu. Nah, Iya. kalau Tuhanmu kelihatan, apakah kamu masih mengakui dia Tuhan? Ya jelas bukan lah. Baik, ingat itu ya. Kalau Tuhanmu nanti kelihatan, kamu tidak akan mengakui dia Tuhan, betul? Iya. Betul ya? Oke, tunjukkan lagi Betul. tadi tuh Syagian, surah Al-Qiyamah 22-23 itu. Kita perhatikan teman-teman. Walaupun saya sih curiga nggak akan pernah biasanya Islam bisa dipegang omongannya, tapi siapa tahu Pak Henny ini adalah salah satu manusia yang berkarakter ya, yang punya prinsip dia. Apakah dia masih konsisten? Katanya kalau Tuhannya Iya, nanti iya. kelihatan dia nggak akan mengakui itu Tuhan lagi. Ya apa di situ? Oke, silakan dibaca Bang. Silakan dibaca Bang. Ya ini lagi baca ini. Ya, apa yang mau dikatakan di situ? Nah, di sini Tuhanmu kelihatan.
Nah, sekarang masihkah kau mengakui dia, Tuhanmu itu yang kelihatan itu nanti? Tadi kamu udah bilang loh, kamu tidak akan pernah mengakui Tuhan itu kalau kelihatan. Nah sekarang, kalau ternyata nanti Tuhanmu kelihatan, berarti kamu nggak mengakui dia Tuhan, betul? Kalau saya bilang tadi kan Tuhan itu jelas adanya. Ya, Artinya kok nggak nampak. konsisten abang ini? Baru berapa detik Ya, bang? nampak. Coba. Yang tidak nampak itu Allah. Lah, Itu konsep ketuhanan. Kan terbukti. Tuhan itu Di Allahmu dalam bukan? syahadatnya Islam. Tuhan itu Allahmu bukan? Di dalam syahadat Islam itu jelas. Nggak usah kau bicara jelas-jelas. Aku jijik kali dengar kalian jelas. Giliran dikasih tunjuk ayat kemana-mana kalian. Saya tanya, Tuhanmu di sini dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah 22 dan 23 bahwa Tuhanmu akan kelihatan. Apakah kamu masih mengakui Tuhan itu? Nah, ayo konsistenlah jadi manusia bang. Karena ini yang selalu kalian tolak dari ketuhanan Yesus. Ini yang selalu kalian sangkal kan? Oh Tuhanmu kelihatan. Mana mungkin Tuhan kelihatan? Oh Tuhanmu jadi manusia. Mana mungkin kan begitu? Nah sekarang saya coba balikin kepada kalian. Apakah Islam masih konsisten kalau Tuhannya kelihatan? Apakah kalian masih mengakui dia Tuhan? Ayo, ngopi. Bahaya. Orang ini aja tidak ngopi. Udah bahaya kalau udah ngopi. Mencret dia. Tersiksa kalian kan? Tersiksa kalian. Iya. Dia tinggal mau jihad itu kalau udah ngopi. Ya teman-teman. Si Bolo. Ya bolo. Selamat malam. Islam, Kristen bang? Ya. Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Oke, Islam. Bang Raja. Oke Bang Bolo. Apakah kamu menyangkal ketuhanan Yesus karena dia kelihatan? Kalau di dalam Al-Quran ya. Bukan, saya tanya Yesus saya dulu Bang. Yang saya tanya Tuhan. Tuhan Yesus saya. Apakah kamu menyangkal ketuhanan Yesus karena dia kelihatan? Menyangkal. Apakah kamu menyangkal ketika Yesus itu menjadi manusia? Gimana Bang? Apakah kamu menyangkal Yesus sebagai Tuhan karena dia mengambil rupa manusia? Ya kalau Tuhan nggak akan jadi manusia. Baik. Sekarang, kalau Tuhanmu atau Allahmu kelihatan, apakah kamu masih mengakui dia nanti Tuhan? Kalau Tuhanku kalau di dalam dunia emang nggak kelihatan. Buktinya gini Bang. Berarti kau akuin dong Tuhanmu kelihatan? Enggak. Berarti kau akui dong Tuhanmu ternyata kelihatan? Bakal kelihatan. Tapi di akhirat nanti, gitu loh. Iya, nanti kan Tuhanmu kelihatan di akhirat. Berarti nanti di akhirat Tuhanmu itu gak kau akui jadi Tuhan karena kelihatan, betul? Loh, ya enggak lah kan kita. Loh, berarti gak konsisten Tuhanmu? Juga kan enggak menyembah gitu loh. Loh, berarti Tuhanmu gak konsisten dong? Katanya laisa kamitslihi syai'un. Berarti nanti dia jadi di dunia berubah. ini Bang, ciptaannya yang sinar matahari itu nggak bisa dilihat. Iya Bang, gitu loh. kan saya bilang tadi, berarti nanti kalau Tuhanmu kelihatan, berarti kau gak mengakui dia Tuhan, betul tidak? Ya tetap mengakui Tuhan. Lah kalau begitu kenapa kalian menyangkal ketuhanan Yesus ketika dia kelihatan? Kalau Tuhan kok menjadi manusia itu sangat rendah Bang, gitu. Ini soal kelihatan dulu Bang. Habis itu nanti saya tunjukkan Allah menjadi manusia. Ini soal kelihatan dulu, oke? Kalau Tuhanmu nantinya kelihatan, apakah nantinya kamu akan menyangkal dia sebagai Tuhan karena sudah kelihatan? Enggak. Baik. Kalau begitu kenapa kalian menyangkal ketuhanan Yesus ketika dia kelihatan? Loh, soalnya kalau di Bible Bang, Yohanes 17 ayat 3. Nggak usah dulu lari-lari. Abang jawab aja Bang. Kenapa kalian menyangkal ketuhanan Yesus ketika kelihatan? Giliran Allahmu kelihatan, kamu tidak menyangkal. Ada apa sebenarnya? Nah, yang gini Bang. Soalnya yang Yohanes 17 ayat 3. Nggak usah kemana-mana dulu abangku. Dengarkan. Bolo dengar ya. Kalau soal Alkitab kan udah selesai. Artinya kami tidak menyangkal bahwa dia kelihatan, bahwa dia mengambil rupa manusia. Kami nggak menyangkal itu. Oke? Ya, oke. Nah, sekarang yang saya tanya tentang Tuhanmu. Kenapa ketika Tuhan kami kelihatan kalian mengolok-olok dan tidak menerima, tetapi giliran Tuhanmu kelihatan kalian ini kenapa tidak menolak dia sebagai Tuhan? Nah, kalau Tuhan itu nggak bakalan serendah menjadi manusia Bang, gitu loh. Bang, ini soal kelihatan. Bentar lagi saya akan tunjukkan Tuhanmu manusia. Ini soal kelihatan dulu. Kalau Tuhan jadi manusia itu di Quran surat apa Bang? Nanti saya kasih tunjuk. Ini soal kekonsistenan dulu, soal kelihatan. Nah, kalau Tuhanmu nantinya kelihatan, apakah kamu masih mengakui dia Tuhan? Nah, kalau udah di surga sih kita mengakui, gitu kan? Iya, berarti kalau Tuhan saya kelihatan, kamu mengakui apa tidak? Enggak, soalnya kan masih di dunia gitu loh. Lah, ilah. Ini kan konsepnya kelihatan atau tidak kelihatan, Bang. Kenapa kalian nggak pernah konsisten?
Kelihatan Coba. antara nggak kelihatan, itu kan tinggal melihat di dunia apa di akhirat gitu Bang. Ya. Kalau di Berarti dunia oke, kelihatan, oke. Kalau nanti Tuhanmu kelihatan di akhirat jadi manusia, apakah kamu masih mengakui dia Tuhan? enggak. Lah, berarti Kalau benar jadi- dong kamu nggak mengakui dia Tuhan kalau kelihatan. Lah kan jadi seperti kita, sama-sama makan nasi di dunia, ya kan? Masa kita Tuhan kan gitu loh. Loh, Bang, nggak usah bicara soal di dunia, Bang. Di dunia ada seks tidak, Bang? Kutanya kamu. Logika, Bang. Itu kan Iya. fakta gitu. Kita main logika. Ini kan bicara dunia. Di dunia ada seks tidak? Di dunia ini ada seks tidak? Ada seks. Ada. Oke. Di surgamu ada seks nggak nanti? Ya ada. Hah? Kemungkinan ya ada, Mong, soalnya kita juga belum pernah ke sana. Lah, ilah. Saya bantu kamu ya. Oke, saya bantu kamu. Bahwa di dunia ada seks, di surgamu juga ada seks. Saya bantu Abang ya. Sebentar. Diskusi sama saya enak, Bang. Saya pakai dalil. Jadi supaya nggak fitnah ya. Oke, siap. Bentar. Saya kasih tunjuk dalilnya. Oke. Silakan dibesarkan dulu Alberto. Oke Bang. Silakan Bang baca. Jangan seolah-olah karena dunia berbeda dengan surga, ternyata dunia dan surgamu sama. Silakan dibaca. Anak apa ayat 33 ya? Iya. Ya, menjelaskan tentang bidadari-bidadari surga yang akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Oke, sekarang kamu akui tidak Bang, bahwa ternyata di surgamu juga ada seks, betul? Nah, jadi konsepnya bukan soal dunia surga sama Islam punya. Nah, sekarang yang saya tanya Abang kembali lagi. Kalau nanti di akhirat ternyata Tuhanmu bisa dilihat sebagai manusia, apakah kamu masih mengakui dia Tuhan? Enggak mengakui. Baik. Berarti kalian kena prank dong selama ini yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un? Kenapa yang gimana Bang? Loh kan selama ini kalian mengatakan, oh Tuhan itu nggak bisa kelihatan. Dia laisa kamitslihi Kalau di syai'un, dunia- ya kan? Nah ternyata nanti Ya. kalian di sana di prank. Tiba-tiba Allah bilang gini, wow, sayalah Allahmu itu. Sekarang saya kelihatan. Padahal dulu saya bilang saya nggak kelihatan, sekarang saya kelihatan. Ngeprank dong. Sekarang gini loh Bang, secara logika dipikir secara logika ya. Nggak usah Ciptaannya- Bang main logika. Dari tadi ini kita bicara tentang logika yang konsisten Bang. Masa juga kok suka motong-motong gitu? Kita aja dengerin dari tadi. Gantian lah Iya, kita. saya kan akan dengar Abang kalau Abang nggak melebar kemana-mana. Nah, Benar iya, apa maksudnya tidak ini sekarang Allahmu ternyata ngeprank kalian bahwa dibilang oh tidak sama dengan dunia, ternyata ada seks di dunia, ada seks di dengerin surgamu. narasi kita dulu Bang. Dengerin narasi kita dulu ya. Apa Gini narasimu? loh, ciptaannya aja seperti matahari itu aja nggak bisa dilihat, apalagi yang mencipta gitu loh. Loh, ini Bang bukan Gitu, masalah kalau bisa dilihat tidak, ini emang nggak bisa bicara dilihat. tentang dalil loh Bang. Ini kan Allahmu yang ngomong. Emang kamu lebih percaya matahari ketimbang Allahmu? Loh, itu kan ciptaan. Loh, kok cipta? Ya, kita kan juga mempercayai itu ciptaannya, seperti Bang. Yesus itu kan ciptaannya gitu. Bang, saya tanya kamu, jangan lari ke Yesus Bang. Saya tanya kamu, Al-Quran itu perkataan siapa? Hah? Al-Quran itu firman Allah Iya, perkataan siapa? yang dibisikkan kepada perkataan Allah yang diwahyukan kepada Oke, Nabi nah sekarang Muhammad. kenapa Lalu yang kamu jauh-jauh? Oke, dengarkan. Kenapa kamu jauh sekali ke matahari? Maka saya tanya, kamu lebih percaya matahari atau percaya perkataan Allahmu di Al-Quran? Lah kan ciptaannya juga Bang. Kita kan Saya mempercayai belum tanya soal ciptaannya gitu loh. ciptaan abangku, makanya saya tanya kamu lebih percaya matahari atau lebih percaya kata Allahmu dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa dia bisa dilihat? Aku mempercayai Allah. Oke, berarti kamu percaya kan Allahmu bisa kelihatan toh? Iya percaya. Kalau di surga Nah, loh. berarti kalian kena prank tidak ini di dunia nih? Katanya Allah tidak bisa kelihatan, ternyata kelihatan. Kau sendiri sudah mengatakan bahwa matahari ciptaan, yang kelihatan ciptaan. Berarti nanti Allah mau jadi ciptaan dong kalau begitu. Itu kan dijelaskan gitu loh. Lah, abang jawab, nggak usah sosok jadi jubirnya Allah. Saya tanya, Itu gitu. kan dijelaskan di dalam Quran. Gitu loh. Betul, kan di dalam Al-Quran abangku dijelaskan bahwa Tuhanmu ternyata bisa dilihat.
Makanya kan saya bilang tadi, kenapa Tuhannya orang Kristen ketika kelihatan kalian olok-olok, giliran Tuhanmu bisa kelihatan, kalian ambigu. Kenapa? Kalau di dunia Bang, mata dunia ini nggak bisa ngelihat Tuhan. Jelas kan? Kalau mata manusia ini di dunia nggak bisa ngelihat Tuhan. Nggak Oke, nggak mampu. apa-apa. Berarti Gitu nanti loh. kalau di dunia, kalau di akhirat nanti Tuhan itu jadi rendah sehingga bisa dilihat. Setuju? Mana ada Tuhan jadi rendah? Loh, buktinya dia nanti jadi kelihatan. Berarti jadi berubah tidak dong dia? Ya enggak. Kalau kelihatan di surga itu gimana bukannya kok muter-muter sih? Kenapa sih nggak ada Islam ini yang konsisten dengan ucapannya? Dan kita yang Hah? boleh Bang. Enggak, Bagian ini kita dulu, ini yang kan hanya masalah boleh. ketuhanan ini, Bang. Ini dua arah loh, Bang. Tahu nggak? Ini langsung saya bawa dua arah masalah tentang ketuhanan Yesus. Kalian sangkal karena kelihatan, kalian sangkal ketika dia menjadi manusia. Nah, saya ambil juga dari Islam. Apakah kalian menyangkal bahwa Tuhan ini kalau kelihatan, kalian bilang, oh tidak menyangkal. Lah terus kenapa kalian sangkal Tuhan kami ketika kelihatan? Ini yang menjadi masalah. Yang kita menyangkal. Oke, gini. Yang kita bikin menyangkal itu Yesus jadi Tuhan. Soalnya itu bisa dilihat waktu di dunia. Sedangkan kalau di Al-Quran, di dunia itu Tuhan nggak bisa dilihat. Justru itulah yang mau kita tagih dari Islam. Berarti Allahmu tidak konsisten dong. Katanya kan nggak bisa dilihat. Ternyata nanti berubah dia bisa dilihat. Ngeprank nggak itu? Loh, tapi kan di akhirat Bang, bukan di dunia gitu loh. Iya abangku. Makanya saya belum tanya loh. Sosok yang kalian lihat Tuhan kalian tuh, saya belum tanya ke sana loh. Nanti kalian makin bingung. Makanya saya tanya kalian, kenapa giliran Tuhan Kristen kelihatan, tiba-tiba giliran Tuhanmu kelihatan, bagi kalian gak ada masalah, berbagai macam alasan. Sekarang gini Bang, bukain ayat Al-An'am 103. Surat Bunyinya apa? Al-An'am ayat 103. Coba buka. Bunyinya apa? Iya, Besar, bunyinya Pak. apa? Bunyinya apa? Nah, Bunyinya aku apa, buka dulu Bang? ya. Iya, tak buka dulu loh. Jadi biar kita bongkar teman-teman ya, bahwa Tuhan mereka ini kelihatan kok. Tuhannya jadi manusia kok. Ntar lagi kita buktikan. Bahkan lebih menggelikan lagi teman-teman. Tuhan mereka ini yang disembah cuma betis. Lebih menggelikan lagi sebenarnya. Cuma nanti satu-satu kita benda ya. Biar Islam ini sadar. Surat Al-An'am ayat 103. Bunyinya. Ya, ini ya. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha alus, maha teliti. Nah, gitu kan? Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Oleh penglihatan. Tetapi nanti bisa kelihatan. Di surga di akhirat nanti. Iya, berarti Al-An'am 103 itu nggak konsisten kan? Kok bisa nggak konsisten? Coba Bang baca baik-baik itu. Coba, apa katanya tadi? Bahwa tidak bisa terjangkau oleh penglihatan, betul? Betul tidak? Ayo, bingung kamu kan? Maksudnya gimana? Al-An'am 103 tadi kan? Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita baca di sini Bang ya. Surah Al-An'am 106. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Berarti ini nggak konsisten dong, karena di dalam surah Al-Qiyamah ayat 23 Allah mau kelihatan. Kelihatan kalau di dunia gitu loh Bang. Kelihatan kalau di dunia. Iya, berarti di sini nggak konsisten kan? Artinya di sini nanti Allahmu bisa berubah kan? Macet kan? Enggak, ini baca ayat selanjutnya. Coba. Nah, sekarang kita gantian yang bertanya boleh Bang? Ini kan Bang udah dua arah ini loh Bang. Kami kan sudah langsung menjawab. Tuhan kami kelihatan, Tuhan kami mengambil rupa jadi manusia. Kami udah clear di situ. Nah sekarang kan yang belum clear di Islam. Makanya kita tanya kalian, ini Al-Quranmu kenapa nggak konsisten yang di surah Al-An'am 103? Ayo. Lah kan udah dijelasin kalau mata dunia itu nggak bisa ngelihat Bang. Iya, saya kan sudah ikutin loh Bang. Oke, berarti iya nggak apa-apa kan di dunia nggak kelihatan toh, betul nggak? Betul. Nah, berarti nanti di akhirat kelihatan kan? Betul. Nah, berarti kan surah Al-An'am 103 nggak konsisten toh? Coba. Pemahamannya gimana sih Bang ini?
Bingung dia, bingung dia. Enggak, maksudnya apa lu? Ayo. Jadi begini abangku Bolo ya. Jadi kalau kalian abangku bisa memahami laisa kamislihi syai'un, maka kalian akan mengerti kenapa Yesus itu dituhankan. Ini sebenarnya bicara tentang zohir Allah, ya. Ini bicara tentang zohir Allah. Maka ada di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal itu, dialah yang akhir itu, dialah yang lahir itu, dialah yang batin itu, dialah yang maha kuasa itu. Dan itu sebenarnya diambil dari Bible, Wahyu 1 ayat 8. Tetapi Al-Qur'anmu memodifikasi sehingga kalian kebingungan. Ya, contoh bahwa di dalam surah Ali Imran 45, ya, bahwa Siti Maria mengandung, ya, dari Allah, tetapi tidak dijelaskan seperti yang diambil dari Bible. Kalau dalam Bible dikatakan bahwa ketika malaikat Gabriel menemui Maria, langsung dikatakan, engkau akan melahirkan seorang anak Allah. Di sana diakuin anak Allah. Nah, sementara Al-Qur'anmu diambil itu ayat, tetapi tidak dijelaskan bahwa Isa itu anak Allah. Jadi kalian tuh bingung. Nah, inilah makanya merujuk kepada zohirnya Allah. Siapa zohirnya Allah? Zohir itulah yang kelihatan itu abangku. Ya, boleh saya tanggapi, Bang? Apa Bang tanggapi? Nah, gini. Tanggapi. Menurut Abang, Yesus sama Isa itu sama atau enggak? Tidak sama, karena sudah kalian modifikasi. Tidak sama berarti Yesus sama Isa? Iya, karena sudah dimodifikasi toh. Contoh begini Bang ya, dalam Al-Hadid ayat 3, Allahmu ini berkata ya toh. Allah nggak ngomong begini, akulah Allah yang awal, tidak. Tetapi Allahmu merujuk kepada sosok. Dialah yang awal, yang akhir, yang lahir dan yang batin. Nah, sementara kalau di dalam Wahyu 1 ayat 8, langsung Yesus yang berkata, akulah. Nah, dia mengatakan akulah. Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah yang maha kuasa. Sementara Al-Qur'anmu dimodifikasi dia. Makanya saya bilang jadi tidak sama. Karena telah dirubah kebenaran itu. Sehingga kalian bingung. Itu ucapan siapa, Bang? Gimana? Yang bilang maha kuasa, Yesus maha kuasa itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Datanya ada di mana, Bang? Wahyu 1 ayat 8. Itu udah dikasih tunjuk tuh dalam besar itu. Berapa tadi? Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Itu atas kuasa segalanya atau kuasa apa? Ya karena memang dia Allah Bang. Makanya kan gini Bang Bolo ya. Kenapa sih Islam ini sekarang bingung tentang zohir Allah? Oke? Karena kalian ini hanya disuruh mengimani kitab Taurat, Zabur, Injil, tetapi kalian dilarang membaca. Kenapa kalian dilarang membaca? Supaya tidak ketahuan kalau Al-Qur'anmu telah merubah-rubah isi kebenaran Taurat, Zabur, dan Injil. Contoh, dalam kitab Injil dicatatkan bahwa malaikat dari surga menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam Wahyu 1 ayat 8, Yesus sendiri menyatakan dia yang maha kuasa. Tetapi ini dirubah oleh Al-Qur'anmu. Meskipun diadopsi ini ayat, tapi dirubah. Makanya kalian selaku Islam coba berpikiran cerdas. Ada apa dengan para ulamamu menyuruh kalian mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil, tetapi kalian dilarang membaca Taurat, Zabur, dan Injil. Ada apa ini? Maka kesimpulannya adalah Tuhan yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil tidak sama dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran ini kita nggak tahu siapa yang membuat ini. Karena tidak mungkin Tuhan menurunkan Taurat, Zabur, Injil lalu diturunkan Al-Quran untuk merusak kebenaran Taurat, Zabur, Injil. Nggak mungkin. Lalu pekerjaan siapa ini yang membuat Al-Quran? Siapa dalangnya ini? Ini yang perlu kalian cek. Siapa dalang yang membuat Al-Quran ini? Kok berani sekali dia merubah kebenaran Taurat, merubah kebenaran Zabur, merubah kebenaran Injil? Lah tapi di dalam Bible, lihat Paulus itu kan yang mengingkari Taurat. Paulus itu abangku adalah rasul. Dan ingat ya, bahkan ini yang saya bilang tadi, selalu Al-Quranmu mengadopsi tapi dimodifikasi. Contoh, tentang Paulus. Di dalam surah Yasin ayat 14. Di sana diakui dalam kitab tafsirnya bahwa yang 3 rasul diutus oleh Isa adalah dari Antioquia, yaitu Paulus salah satunya. Tetapi ini kan ditutupin oleh para ulamamu. Coba, abang pernah baca nggak surah Yasin ayat 14? Pernah. Nah, abang sudah baca nggak tafsirnya itu? Merujuk kepada siapa? Kurang tahu. Itu adalah merujuk kepada Paulus yang dari Antioquia. Kenapa orang Islam begitu benci kepada Paulus?
Sementara Al-Qur'anmu sendiri memuliakan Paulus sebagai rasul. Pertanyaannya, bingung nggak kalian itu? Bingung toh? Coba Bang Bolo pikirkan sekarang. Benar nggak kalian tuh mengimani Taurat, Zabur, Injil? Iya, soalnya kan kalau yang di Al-Maidah ayat 48 itu kan mengatakan gitu loh. Kalau Iya. Al-Qur'an itu yang Iya, sebentar Bangku. Benar kan kalau kalian tuh mengimani, bahkan bukan benar, wajib. Yaitu wajib kalian mengimani Taurat, Zabur, Injil, betul tidak? iya meyakini. Iya, wajib kan? Ayo jawab, wajib tidak kamu mengimani itu? Ya wajib sebagai Nah. seorang muslim sih. Coba, kan kalian sudah wajib mengimani itu. Lalu kemudian di dalam Al-Maidah 46, 47 bahwa Al-Qur'an ikut-ikutan membenarkan Taurat, Zabur, Injil, betul tidak? Gimana Bang? Gimana? Bahwa di dalam Al-Maidah 46, 47 di sana dikatakan Taurat, Injil adalah cahaya kebenaran. Artinya Al-Qur'anmu membenarkan Taurat, Zabur, Injil, betul tidak? Iya, di ayat 48. Nah, Kami betul telah kan? menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Untuk Dengan membenarkan membawa toh? kebenaran. Dengan membawa kebenaran. Gitu loh. Bukan dengan membawa, Sebagai membenarkan. kitab-kitab yang- Loh, baca dulu. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Dengan Untuk membawa membenarkan. kebenaran. Dengarkan dulu kok. Kita baca Dengan surah berapa? Surah berapa? Kamu sebutkan. Kamu jangan bohong. Surah berapa? Maidah ayat 48. Bukakan Al-Maidah 48 itu, Bro. Ayo, silakan Bang baca. Ini telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, ya kan? Terus, Yang yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan. betul toh? Al-Qur'an itu ikut membenarkan toh? Mengakui kebenaran Taurat, Zabur, Injil toh? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, ini yang saya bilang tadi, kalian wajib mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Karena di sini ada pengakuan bahwa Al-Qur'anmu membenarkan, ya toh? Nah, faktanya Abang Bolo tahu tidak bahwa ternyata Al-Qur'anmu tidak betul membenarkan melainkan merubah. Mau pembuktian? Tapi Al-Qur'an kan dengan membawa kebenaran, Bang. Iya, artinya kan dia ingin mengaku membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an toh? Nah, kamu tahu tidak bahwa ternyata Al-Qur'an itu tidak membenarkan melainkan merubah-rubah. Loh, kalau itu firman Allah nggak mungkin salah gitu loh. Nah, sekarang kita uji Bang ya, kita coba ya. Oke? Ya. Baik. Dalam kitab Taurat Musa, Adam, manusia pertama, diciptakan di dunia, tempatnya di Taman Eden. Di Al-Qur'an di mana Adam diciptakan? Di surga kan kalau Nabi Adam. Enggak, saya tanya Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an Adam diciptakan di mana? Di surga. Nah, tadi kitab Taurat mengatakan di bumi. Al-Qur'anmu merubahnya menjadi di surga. Betul atau tidak? Kurang paham kalau Taurat kita, Bang. Loh, sekarang kita kan berbagi informasi nih Abangku ya. Karena kalian kan hanya modal mengiman buta tanpa membaca. Kita mengimani Taurat, Zabur, Injil dengan membaca. Nah, sekarang kita berbagi informasi sama kalian bahwa Adam diciptakan di bumi. Tiba-tiba Al-Qur'anmu mengatakan di surga. Maka pertanyaannya, Al-Qur'anmu membenarkan atau merubah? Coba Abang jawab jujur di sini. Ya, yang di Al-Maidah ayat 48 itu kan membenarkan gitu loh. Iya, itu kan sepihak loh Bang. Makanya kita adu. Ini sekarang sudah menjadi dua pihak toh, Taurat dan Al-Qur'an. Kalau tadi kan cuma sepihak, Al-Qur'an mengaku-ngaku membenarkan. Faktanya ketahuan bahwa Al-Qur'anmu merubah bukan membenarkan. Nah, sekarang coba Abang jawab jujur. Kalau kitab Taurat mengatakan Adam diciptakan di bumi, lalu Al-Qur'an mengatakan di surga. Pertanyaan saya, Al-Qur'anmu membenarkan atau justru merubah? Kalau Taurat kan kita nggak paham. Lah, makanya kita kasih paham kau sekarang supaya kau sadar betapa jahatnya Al-Qur'anmu ini. Ini baru kita ambil sampelnya dari Taurat loh Bang, belum kita ambil dari kitab Injil. Yang mana kitab Injil ini dirubah, disangkal ketuhanan Yesus. Satu-satu kita bedah. Nah, sekarang ketika kitab Taurat mengatakan Adam di bumi diciptakan, Al-Qur'an mengatakan di surga. Al-Qur'anmu membenarkan atau justru merubah tempatnya tadi? Wah, kurang tahu Bang. Abang jujur dong, secara rasional deh. Oke, saya nggak tanya lagi secara imanmu, saya tanya secara rasionalmu. Oke, secara akal sehatmu.
Kalau tadinya di bumi, kata kitab Taurat, lalu kemudian abad ke-7 Al-Quran mengatakan di surga. Secara akal sehatmu, Al-Quranmu membenarkan atau justru merubah tempatnya tadi? Enggak gini, kalau Taurat itu di mana Bang maksudnya itu kok? Bisa di bumi Kitab gitu? Taurat loh Bang, yang dibawakan Musa loh Bang. Ya datanya di mana datanya? Gitu loh. Loh datanya inilah yang kita pegang ini. Tetapi Mana? apa yang terjadi? Ya, Kalian akan bilang buktikan Nabi Adam itu diciptakan di bumi gitu loh. Kejadian 1 ayat 20, Kejadian 3, Kejadian 1 ayat 26 juga boleh, Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 1 ayat berapa? 26. Ya. Coba buka lu Kejadian 3, penciptaan Adam di Taman Eden. Jadi jangan kalian ini selamanya dibodoh-bodohi terus. Kejadian 2 ayat 19. Nah, Kejadian 2 ayat 19. Ya. Makanya dikatakan dia kejadian abangku ini bicara tentang penciptaan. Ya. Sudah lama kalian ini dininabubukan. Sudah lama kalian ini hanya disuruh mengimani supaya tidak ketahuan. Sangat jahat Al-Quran itu Bang. Makanya Al-Quranmu menuduh, oh itu sudah dirubah-rubah, Oten. Udah dirubah-rubah. Kejadian 2 ayat Ada kejadian ayat 7. Ayat 7. Sorry. Kejadian 2 ayat 7. Ya itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah di mana? Di surga atau di bumi? Nah, itu kan nggak disebutkan Nabi Adam, Bang. La ilah, manusia pertama ya Adam loh Bang. La ilah, jangan seperti anak kecil kamu ini itu nggak ada Bang. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Kan nggak ada yang namanya Nabi Adam. Mana coba Oke. Nabi Adamnya? Hawa ada di dalam Al-Quran? Ada. Oke, sebutkan kalau ada Hawa di dalam Al-Quran ini hari saya keluar dari Kristen. Tunjukkan di mana ada Hawa dituliskan. Al-Baqarah ayat 35. Bukakan Al-Baqarah ayat 35. Nabi Adam dan istrinya. Saya tanya namanya. Saya tanya nama. Sesuai dengan seperti gayamu kan? Gayamu diskusi seperti itu tuh. Saya ikutin gaya kamu diskusi sekarang. 35 ya Lele. Iya. Istri Kita Nabi lihat Adam apakah di situ si Hawa. Loh, manusia pertama diciptakan siapa kalau begitu? Kamu jangan model ngejel di sini dulu. Kamu mau diskusi baik-baik atau cuma model ngejel seperti orang-orang Arab sana? Baca dengan teliti, Bang. Ketika itulah Tuhan Allah bentuk manusia. Di mana si Hawa di situ? Di mana si Hawa di situ? Kan kamu tadi merujuk harus ada nama. Ayo, di mana nama di situ? Udah, kembalikan lagi, Bro. Udah, jangan baikkan ceritamu. Sekarang tolong kamu jawab. Sekarang tolong kamu jawab. Ketika Adam diciptakan di bumi, lalu Al-Qur'anmu menciptakan dia di surga. Pertanyaan saya, Al-Qur'anmu ikut membenarkan atau justru merubah tempat kebenaran ciptaan itu di bumi? Tolong jawab jujur. Di dalam Taurat nggak ada Nabi Adam diciptakan. Dia turunkan aja, turunkan aja. Dia turunkan. Orang-orang kayak gini nggak upload. Udah, masih banyak orang meminta. Tunggu ini nih. Nih kalau kamu lihat nih, Adam. Ya, nih. Kejadian 2 ayat 7. Ya, ini men. Manusia. Kita lihat ya. Nih men ini. Nih kita lihat nih men. Lihat. Adam. Kamu. Kau bilang lagi. Ya, kalau udah begini Alberto, dia itu bukan lagi mau diskusi. Makanya saya bilang tadi, emang siapa sih manusia pertama diciptakan? Kan si Adam. Oh, harus ada namanya. Nah, itu udah model ngeyel namanya. Di Kejadian 2 ayat 7 itu nggak ada manusia Kejadian 2, Genesis Kejadian 2 ayat 7. Kamu. Ini. Oke, aku ngalah Bang. Jam. Ngalah. Bahasa Ibraninya. Aku ngalah. Oke, sekarang Bolo tolong jangan buang-buang energi kami, tolong jawab secara jujur. Karena kalau kita diskusi dengan orang yang tidak menggunakan akalnya percuma buang energi. Tolong kamu jawab. Ketika kitab Taurat mencatatkan Adam diciptakan di bumi, lalu Al-Qur'an mengatakan di surga. Pertanyaannya, Al-Qur'anmu membenarkan atau justru merubah? Membenarkan kitab yang sebelumnya itu kan. Sekarang membenarkan atau justru merubah? Sesudah kita kasih tahu. Membenarkan, kalau Al-Quran itu membenarkan. Baik, bumi dengan surga apakah sama? Beda. Ketika di bumi lalu di surga itu berubah tidak? Ya berbeda. Nah sekarang yang merubah siapa? Al-Quran kan? Merubah apanya dulu gitu loh Bang.
Kan tadi Taurat mengatakan di bumi, Al-Quran mengatakan di surga. Nah sekarang yang merubah siapa? Al-Quran atau Taurat? Kejadian 2 tadi berarti. Udah turunkan aja ini. Adam namanya Udah Nabi Adam. turunkan aja. Silakan yang naik yang lain, silakan yang lain. Iya, ketawa lah kau, ketawa. Orang dari tunjukkan kok bahasa Ibraninya Adam juga. Enggak, kalau udah orang-orang kayak gitu, nggak ada otaknya itu. Lebih pintar lembu daripada itu. Ya si channel ini minta naik dari tadi. Ya, selamat malam. Ya selamat malam. Tadi tapping pengen naik ya? Ya, dari tadi. Silakan, oke. Satu-satu abang. Ya. Saya silakan. Oke, tadi dipersoalkan masalah Tuhan bisa dilihat dan tidak bisa dilihat ya. Dan di dalam Islam, mata lahir itu tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena keterbatasan mata lahir. Ya, mata batin itulah yang mampu melihat Tuhan nyata. Karena dia tidak membatasi Tuhan dan tidak membentuk Tuhan. Jadi tidak ada yang bertentangan. Ketika di padang mahsyar atau di akhirat, kita mampu melihat dengan pandangan batin atau pandangan ruh. Tunjukkan sama kita bang, di mana dalam Al-Quran dikatakan mata batin. Tidak ada di surga bicara batin-batinan. Coba tunjukkan Ya, ayatnya. di Al-Quran tadi sudah disebutkan di An-Nahl. Enggak, bahwa maksud Tuhan tidak saya mampu- sebutkan di tidak dalam mampu- Al-Quran mana dalil yang mengatakan Tuhan bisa dilihat dengan mata batin. Sebentar Tunjukkan ya, Al-Quran dulu. kalau ya sebentar. Sebetulnya penjelasan ini panjang ya. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Enggak usah ke Tidak situ dulu serupa dengan bang. ya, loh ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa serupa dengan makhluknya. Oke, Itu Allahmu punya jawaban anak tidak? tuntas. Allahmu punya anak tidak? Sama sekali tidak. Batu punya anak tidak? Apa? Batu punya anak tidak? Batu. Hah? Kok lari batu? Enggak, kau jawab aja, batu punya anak enggak? Apa? Ya tanya aja sama ahli yang dunia sains, batu punya anak apa enggak? Kenapa jadi di kitab Quran? Supaya kau sadar, jangan kamu terkunci di Bukan, laisa batu. kamitslihi syai'un. Kalau kau bilang tidak ada yang serupa, loh itu batu dengan Allahmu Ya. serupa dong, sama-sama enggak punya anak. Yang mana? Apa batu ini? Bicara yang betul. Loh, batu itu Bicara punya yang anak betul tidak? apa? Batu beranak Batu tidak? apa? Terserah mau Ya, batu bisa Anda telurmu katakan- kamu, terserah mau batu telurmu kamu, mau batu pad apakah? Anda nih Tidak, beranak dialog tidak. atau apa? Bukan dialog atau Loh, apa? Batu saya itu kan apa? langsung Batu- membantah narasi kamu yang liar itu. Laisa ini batu kamitslihi syai'un. apa? Batu Tidak ini ada yang apa? serupa dengan Batu ini Allah. apa? Loh, kok kepanasan? Batu banyak beranak banyak Sekarang beranak terserah terus kau kenapa mau batu apa, kayak mau batu apa, terserah Lah, terus kau. apa? Ya, terus kenapa batu kalau beranak beranak tidak? batu? Batu beranak Iya, tidak? kenapa? Batu beranak kenapa? Batu beranak. Kenapa? Oke, batu beranak. Iya, kenapa? Mana dalilnya batu beranak coba? Loh, Anda tanya saja di ilmu pengetahuan, tinggal ngapain bicara di kitab lagi masalah batu beranak? Loh, Ikan beranak juga nggak ada di kitab di Al-Quran dikatakan ikan beranak, nggak perlu. batu beranak kau bilang, kau sekolah tamat apa kau? Bilang batu beranak. Banyak batu beranak. Ya mutiara itu beranak. Mutiara itu batu Saya nggak beranak. tanya mutiara, saya tanya batu. Lah itu mutiara itu batu. Lah ilah. Bodoh Mutiara sekali itu kamu batu ini. dari mana? Mutiara itu batu dari mana? Sudah lari ini mau bahas Tuhan, mau bahas batu. Bukan, biar kau sadar, jangan sosok Batu beranak. Batu beranak. Allah kau punya roh tidak? Roti? Ini apa lagi nih? Allahmu punya roh tidak? Punya roh tidak Allahmu? Yesus punya roti. Allahmu punya roh, bukan roti, roh. Allahmu punya roh tidak? Tadi bilang roti. Oh, tungki. Allahmu punya roh tidak? Allah itu bukan punya roh, Allah pemilik roh. Oke. Pemilik. Batu punya roh tidak? Batu punya roh tidak? Punya. Lo kok ketawa? Semua di alam semesta ini punya roh. Lo kok ketawa? Wah, botol ini. Semua alam semesta ini punya Semua roh. di alam semesta ini punya roh. Oke, taiku punya roh tidak? Tai punya roh tidak? Ini bodoh-bodohan dialog Enggak, begini. kan kau bilang semua. Tai Anda punya roh bodoh, tidak? sudah. Anda bodoh, dialog apa begini? Ayo. Enggak, Bodoh-bodohan jangan kamu. sosokan. Laisa Sudahlah. kamitslihi syai'un. Sudah. Sosokan Bodoh kau. kamu nih. Kamu yang botol. Tanya nggak bisa. Loh, kenapa lari kau jadi kemana-mana. ngamuk? Kan kau bilang tadi segala sesuatu Bukan. yang ada di alam semesta Masa? punya roh. Semua alam semesta ini punya roh. Nah, makanya saya tanya, tai punya roh tidak? Nah, ini orang bodoh. Nanya-nanya begini orang bodoh. Tai ada di dunia tidak? Tai ada di dunia tidak? Yesus punya kemaluan nggak? Saya tanya, tai ada di dunia Nah, tidak? Yesus punya kemaluan nggak? Yesus punya kemaluan nggak? Punya. Nah, sekarang Allah Nah, punya Tuhan kemaluan punya- tidak? Tuhan Allahmu punya kemaluan tidak? Tuhan punya Allahmu kemaluan tidak? Allahmu punya kemaluan tidak? Oh, Tuhan beda. Laisa Oh, kamitslihi berarti syai'. cacat. Tuhan Allahmu saya. cacat. Allahmu cacat. Oh, enggak, sempurna. Loh, kok Karena sempurna dia- di mana karena dia alat-alatnya?
Di mana Karena laki-laki? dia tidak kan punya butuh betis. berhubungan Dia suami punya istri. betis, dia Berarti punya kaki, dia Yesus, punya mata, dia berarti punya Yesus. kaki, dia punya jari-jari. Ini Lato-latonya botol, kau ini bikin. botol. Lato-latonya Ini kemana kau botol. Berarti bikin? kalau Yesus punya Lato-latonya kemaluan, berarti kemana dia kau harus bikin. dia harus lato-lato berhubungan. Kemana kau bikin? Mana? Kemana? Mana istrinya Tuhan mana? Aulamu kan punya Dia punya betis. kemaluan. Aulamu punya kaki. Aulamu Yesus kan punya tangan. kemaluan. Aulamu Yesus punya kemaluan. wajah. Kemana lato-latonya Dia kau berhubungan buat? badan enggak? Kemana Yesus lato-lato berhubungan badan enggak? Aulamu kemana? Kemana lato-latonya? Kemana? Ini Kenapa kau orang catatkan bodoh aulamu? buka komal, orang Loh, bodoh kau naik yang komal botol dari ini. tadi giliran saya sangkal semua narasi. Kok ngamuk? Saya sudah bilang, kalau Tuhan saya, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tuhan Anda serupa dengan makhluk, punya kemaluan. Berhubungan Oke, badan enggak dengan baik, istrinya? sebentar. Kalau Tuhan Anda saya punya kemaluan. Tuhan Pertanyaan Anda, saya, Tuhan Anda. sebentar. Terus kemaluannya untuk siapa? Kemaluannya untuk siapa? Aula kamu punya Aulamu punya tangan kemaluannya tidak? berhubung. Aulamu punya tangan tidak? Enggak ada. Aulamu punya tangan tidak? Tidak Kalau saya ada. tunjukkan aulamu punya Dia tangan bukan gimana? makhluk. Kalau Dia saya tunjukkan bukan aulamu makhluk. punya tangan? Enggak ada. Enggak ada. Oke, bukakan dulu sekarang surah Al-Qalam 42. Betisnya dulu kita tunjuk. Saya mau Udah. tanya. Enggak. Santai-santai ya, istighfar dulu. Oke? Jangan bro. Tunjukkan sekarang surah Oh, Al-Qalam 42. Yesus punya kemaluan. Yesus Sebentar ya, sebentar. Kau bilang tadi aulamu nggak sama dengan makhluk. Kenapa Yesus aulamu punya punya betis? kemaluan. Sebentar. Ya, kita mau buktikan aulamu makhluk. Oh, ya, lihat. Ya, Al-Qalam 42. Santai Pak ya, santai ya. Jangan sosokan kau bilang aulamu nggak makhluk. Al-Qalam 42. Sosokan Allahku nggak makhluk, Allah nggak makhluk. Silakan baca itu Pak. Ayo Pak Chan, silakan dibuka mic-nya. Nggak bisa dibuka mic-nya. Buka, mic pun nggak bisa. Ayo. Tadi bisa kok dibuka dia tadi. Ayo buka Pak. Ayo silakan dibaca Pak. Ya, ayat berapa? Al-Qalam 42. Al-Qalam 42. Habis ini saya yang bertanya ya. Enggak, sebentar. Ini nanti kita kembali lagi Pak. Ini Enggak, masalahnya habis ini kau saya, ngotot sekali soal kau Allahmu Habis seolah ini- enggak makhluk. Enggak, memang bukan Bahkan makhluk, saya memang nanti bukan. Pak Chan, dengar Pak Memang Chan. bukan. Bahkan saya nanti bisa buktikan Allah kau jadi manusia. Ya, tenang aja kau. Terus Saya bisa saya buktikan. saya mau bicara. Iya, sekarang kalau Anda kau baca buktikan ini, Tuhan Anda manusia, jangan Tuhan Islam. Pak, Tuhan Islam bukan manusia. saya bisa buktikan nanti Allah kau jadi manusia. Aduh, Satu-satu kita itu bedah. halusinasi, halusinasi Saya Anda. tunjukkan dari ayat Al-Quran Pak. Oke, nanti sama-sama kita cek. Mana oke? Al-Qalam? Mana Al-Qalam? Mana Al-Qalam? Al-Qalam. Kau kira kolam renang? Kolam, Bah. Ada ya kolam ya. Bahaya. 42. Al-Qalam mana? 42. 42. Baru kali ini kuliah lihat ada kolam ayatnya. Suka-suka orang ininya di Al-Qurannya itu. Suka-suka mereka menafsir. Nanti yang disalahkan Oten. 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Iya, kenapa? Itu betis siapa? Iya, betis makhluk lah. Pada mereka semua loh, siapa? Coba, Pak, saya tanya, kamu manusia betul? Betul? Kenapa? Kamu kan makhluk manusia betul tidak? Iya. Nah, Iya. emangnya kalau kamu sujud di betis makhluk kamu nggak mampu? Hah? Perhatikan baik-baik ayat itu, perhatikan baik-baik. Kok sujud di betis makhluk? Sujud di Iya. betis makhluk bagaimana? Itu kan waktu betis itu disujudin mereka nggak mampu. Masa kau sujud Nggak sama mampu betis gimana? orang kau Nggak nggak mampu mampu? bagaimana? Maksudnya nggak mampu gimana? Tunjukkan ayat tadi lagi, tunjukkan ayat tadi. Pada coba baca hari pelan-pelan. betis disingkapkan. Ini tahu nggak? Ini bahasa betis ini bahasa majas yang kita tidak tahu makna betis. Kita cuma bisa mengatakan betis. Betis itu Iya. adalah makhluk itu disingkap semua. Iya, betis siapa itu Pak? Ya. Iya, betis makhluk lah. Hah? Messi Lali, Messi. Coba pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Jangan sampai kau hinakan Allahmu, pelan-pelan. Pelan-pelan Ayo. bagaimana? Kamu bacalah Pak itu pelan-pelan. Kan mereka itu tidak Iya, mampu apa? bersujud Baca kepada apa? betis itu. Mereka kan tidak mampu bersujud kepada betis itu. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Jangan kau hina Allahmu. Coba pelan-pelan baca. Iya, mereka yang disingkap semua, mereka tidak mampu. Lah, terus Iya, apa? betis siapa Di sini itu? nggak ada di sini nggak ada disebut betis. Ya jelas betis makhluk. Oke, saya coba bantu Gimana? Bapak ya. Sebentar. Kalau saya mau bantu dibilang Bapak ya. betis Tuhan dari mana betis Tuhan? Sebentar. Dari mana? Saya tunjukkan itu betis Allah ya. Bentar.
Di mana betis? Waduh, ngaco aja. Betis Yesus. Bentar, Pak. Mungkin betis Yesus. Sebentar, Pak. Betis Yesus jangan, mungkin. jangan anak seperti anak kecil lah. Kita pakai dalil ya. Loh, karena apa? Tuhan kita tidak berbentuk. Jadi kalau diartikan betis Tuhan tidak bisa. Kalau betis Yesus mungkin. Pak, betis Yesus. sebentar. Sebelum saya tunjukkan Allahmu jadi manusia, kita bahas dulu betis ini ya. Itu betis Allahmu, Pak. Sebentar ya, kasih bukti ya. Bentar ya. Di apa itu lele di hadis kunan itu. Iya, bukakan dulu. Enak sekali mereka ini menyangkal Allahnya itu makhluk. Hanya karena laisa kamitslihi syai'un, enggak paham mereka. Ya, kita tunjukkan Pak ya. Ini kok apa sekarang ya? Kalau lelet ya. Apa? Lagi kurasa ini. Dari itu jadi sekarang Al-Quran sama hadis. Kita lihat di sini ya. Tap layar Bentar teman-teman. teman-teman ya. Apa lagi nih? Lagi 1K ini, tembuskan 1K. Tap layar, share. Silakan. Mengalih. Ya, bentar aku kasih tunjuk ayatnya sama Bapak ini ya, dalilnya. Enak aja mereka menyangkal betis Allah dibilang betis makhluk. Waduh, penghinaan betul. Ya. Mana ada betis Tuhan itu. Ya, bukan sebentar. Manusia, bukan Oke, siap-siap Bapak terguncang ya. Ini penjelasan tafsir dari Perhatikan Pak. Al-Quran. Ya, yang perhatikan. dimaksud dengan betis, dengar dulu di sini. Ini penjelasan dari Al-Quran langsung dari. Oke, mana kau lebih percaya? Yang Mana kau dimaksud, lebih percaya? dengar dulu. Oke, mana? Di situ yang dimaksud dengan betis Jangan dibesarkan dulu Pak, jangan dibesarkan. Ya, lanjut. Ialah menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan. Oke. Nih, yang Itu dimaksud tafsir siapa dengan itu, Pak? betis. Itu tafsir siapa? Ini tafsir Al-Quran. Di Iya, sini yang tidak ada dikatakan. yang apa-apa, jangan marah-marah. Dengar, saya bacakan dulu. Enggak. Bukan, Anda nanti matikan ini, kita punya mikrofon nanti. Nih, di sini dikatakan, ini dijelaskan, yang dimaksud dengan betis disingkapkan ialah menggambarkan tadi saya katakan bahasa majas. Majas, menggambarkan ya. Menggambarkan keadaan nih orang yang sedang ketakutan, yang hendak lari, lari karena hebatnya huru hara hari kiamat. Oke. Itu makna betis disingkap. Oke, itu Pak tafsir itu kalau boleh tahu siapa yang buat itu? Ulama kah atau siapa? Ya ulama lah. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya Bapak. Bapak lebih percaya perkataan Muhammad atau perkataan ulama? Percaya perkataan Nabi Muhammad ya jelas nomor 1. Perhatikan Pak, perhatikan perkataan Muhammad ini. Ingat ya, dalam hadis ada yang doif. Ya, iya nanti Bapak cek. Silakan Bapak baca ini. Ini perkataan Muhammad. Silakan baca. Apa? Silakan baca. Saya nggak kelihatan baik. ini. Telah menceritakan lah. Udah macam cerita-cerita ini. Telah menceritakan. Oke. Kita baca. Aku mendengar Nabi bersabda, Tuhan kita menampakkan betisnya. Ingat ya? Tuhan kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap orang mukmin dan mukminah. Kenapa kau bilang itu tadi betis makhluk? Ini hadis-hadis yang ditolak. Ya. Ini hadis yang ditolak. Ini hadis-hadis yang digunakan oleh sekelompok. Dengar dulu. Sekelompok orang Islam ada yang menggunakan hadis ini. Ini hadis tertolak. Baik, sekarang perhatikan teman-teman. Tidak ada makna betis di sini bahwa itu adalah betis Allah. Baik, perhatikan teman-teman ya. Itu jelas-jelas adalah betis Allah dan yang mengatakan itu adalah Muhammad. Oke, nah sekarang apakah dia ini masih menyangkal? Sebentar. Apakah dia ini masih menyangkal tentang tangan Allah? Tolong bukakan surah Sad ayat 75. Bukakan dulu surah Sad 75. Ya. Apakah dia masih menyangkal nanti? Memang betul kata Al-Baqarah ayat 8, mereka ini tidak beriman kepada Al-Qur'an. Anda ini nggak ngerti Al-Quran, mana bahasa. Saya pastikan Pak saya lebih mengerti Al-Quran daripada Anda. Anda mau tafsir Al-Quran? Saya pastikan Bapak saya lebih mengerti Al-Quran daripada Anda. Anda ini kelompok tajsim kalau di dalam saya Islam, pastikan Bapak saya lebih mengerti Al-Quran daripada Anda, dan saya pastikan saya lebih menghargai Al-Quran daripada ulamamu itu. Sudahlah. Karena saya tidak mau menafsirkan karena Al-Quranmu begitu jelas, tetapi datang para ulamamu memelintir maknanya. Oke? Perhatikan ini, silakan Zodiak. Bukakan surah 175. Apakah dia masih menyangkal tangan Allah ini? Apakah masih majas-majas ini? Apa? Sekarang saya mau tanya apa? Silakan dibaca. Ya, tentang apa itu? Enggak, baca aja. Kami pengen kau baca sendiri. Baca sendiri. Ayat berapa? Ayat 75, surah 175. Ayat 75. Giliran betis kau tolak. Ini tangannya nanti tangan siapa lagi? Di tangan makhluk. Kelompok tajsim dasar bahlul. Jangan begitu, Ikhwan Bahlul. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?
Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Tangan di sini Anda maksud begitu? Tangan siapa itu? Tanganku itu. Tangan siapa? Jadi Anda maksud ini tangan biasa. Tangan siapa? Tangan siapa? Ya, Anda tahu nggak makna di sini tangan? Tangan siapa itu? Jawab. Ya Allah, tapi bukan tangan seperti yang Anda maksud. Tangan kau akuin. Tangan di sini. Kenapa kau tolak? Kenapa kau tolak betisnya tadi? Dengar dulu dong. Dengar dulu. Bapak, makna kau itu tangan di dalam Islam ini yang namanya Bang, ini yang namanya bahasa majas. Tangan di sini artinya kekuasaan Allah. Pak, saya tanya kamu, ini tangan siapa? Iya, tangan Allah, tapi bukan tangan yang dalam ini bentuk betis siapa? jasmani. Tangannya sudah kau akui? Tangannya sudah kau akuin, ini betis siapa? Anda ini jawab, ini betis siapa? Betis siapa dalam ditafsirkannya? Betis siapa disingkapkan? Makanya begini Pak Chan, dengar ya. Bodoh. Pak Chan, Anda ini bodoh, bukan bertanya. Pak Chan, dengarkan Pak Chan ya. Pak Chan, dengarkan. Pak Chan, dengarkan ya. Maka Bapak harus jujur kepada Al-Quran, Pak. Di dalam surah Al-Qalam 42, kalau kamu punya otak, kalau itu adalah betis makhluk, nggak mungkin mereka nggak mampu bersujud. Pakai otakmu, ya. Pakai otakmu. Oleh karena itulah, itu merujuk kepada hadis Bukhari 4538. Ya. Bukankah kalian mengatakan bahwa hadis harus ada rujukannya sesuai dengan Al-Quran? Dan ini berkesinambungan. Maka kalau kau katakan dalam surah Al-Qalam 42 itu betis makhluk, tidak mungkin makhluk tidak mampu sujud kepada betis makhluk. Perhatikan baik-baik. Ya. Nah, kemudian di dalam surah Sad ayat 75, kau sudah mengakui bahwa itu adalah tangan Allahmu. Ya. Kenapa giliran betis kau tolak? Giliran sudah saya tunjuk surah 175, nggak bisa lagi kau menyangkal. Oke? Oke? Nah, sekarang Pak, saya bisa bicara, Anda bicara terus sendiri nih. Anda bicara terus. Ya. Sudah, sekarang Bapak, ya. Sekarang Bapak diam. Setelah saya jawab, sekarang saya Bapak diam. Sekarang Bapak diam. Sekarang Bapak diam. Anda yang diam. Saya akan tunjukkan Allah menjadi manusia, oke? Biar saya jelaskan. Tunjukkan Allah menjadi manusia. Saya mau tunjukkan Allahmu jadi utusan, Allahmu jadi manusia. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini monyet namanya nih. Kok ini monyet Bapak namanya. Ini? Orang nggak dikasih bicara. Kok jadi kasar kamu, Pak? Kan sudah terjawab semua. Ya kan? Anda bicara sendiri, saya tidak bisa bicara. Sekarang Pak, masalah Anda bicara tangannya terus. udah kau akuin. Itu artinya Anda bicara terus, saya nggak boleh menjelaskan. Pak Chan, istighfar dulu. Kalau nggak minum dulu. Sekarang saya mau tanya, kemaluan Yesus untuk apa? Kemaluan Yesus untuk apa? Untuk berhubungan badan, untuk berzina. Baik, dengarkan. Untuk berzina. Saya jawab dong, kamu diam dong, oke? Sebagai pembuktian. Dia pernah berdiri nggak? Anak monyet, kau bisa diam? Kau udah orang tua loh, jangan saya bilang kau jadi monyet. Dengarkan baik-baik, saya jawab, oke? Kemaluannya berdiri nggak? Dengarkan monyet, jangan kau samakan seperti si Muhammad yang suka itu tegang-tegang, oke? Perhatikan baik-baik ya. Berdiri nggak? Jangan sampai saya hujat Nabi kau. Kalau kau sopan, saya sopan, oke? Dengarkan baik-baik. Kenapa kau dengarkan saya jawab Pak ya. Anda bilang Yesus. Astaga, udah kerasukan jin korin dia teman-teman. Oke, dengarkan Pak ya, saya jawab ya. Kemaluan Anda bilang Yesus. Pak, dengarkan dong, oke? Saya jawab ya. Kemaluan yang kamu katakan tentang Yesus. Bukan, Anda bilang Tuhan punya kemaluan. Dengarkan dulu dong, anak muta, anak hasil kondom bocor. Dengarkan dulu ya. Tuhan punya kemaluan, Tuhan kalian punya kemaluan ya kan? Dengarkan dulu ya. Kamu bertanya loh tentang Tuhan saya mau jawab ini, oke? Tuhan kalian punya kemaluan, betul nggak Tuhan kalian punya kemaluan? Iya, makanya kamu diam ya. Iya. Kemaluannya seperti apa kuatnya? Seperti apa kuatnya? Oke, saya boleh jawab ya, dengarkan baik-baik ya. Iya jawab, seperti apa kuatnya kemaluan Tuhan kalian? Kau turun di bawah, kau dengarkan baik-baik, oke? Ketika kau bicara tentang kemaluan Tuhan Yesus saya, itu membuktikan ketika dia mengambil rupa manusia dalam porsi yang sangat sempurna, ya. Tetapi masalah untuk hawa nafsu jangan kau samakan seperti si Muhammad, yang mana menantu diembat, yang mana bibinya diembat, yang mana anak kecil diembat. Jadi jangan kau samakan. Kedagingan si Muhammad jangan kau samakan dengan kedagingan Tuhan Yesus saya. Sebab kedagingan Tuhan Yesus saya tidaklah hasil dari hubungan biologis. Tetapi mengapa dia memiliki kemaluan? Sebagai bukti bahwa dia mengambil rupa manusia dalam keadaan sangat sempurna. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya kalau saya balikin sama Islam. Bukankah Allahmu punya betis? Bukankah Allahmu punya tangan? Bukankah Allahmu punya mata? Bukankah Allahmu punya wajah? Pertanyaan saya, kemana lato-latonya kalian sembunyikan? Nanti tolong Islam yang mampu menjawab naik. Oke? Kalau ada Islam yang mampu menjawab, nanti naik. Kemana kalian sembunyikan lato-lato Allahmu? Sementara dia punya betis, dia punya kaki, punya tangan, punya wajah. Kemana lato-lato Allahmu kau buat? Tolong nanti kamu jawab Islam. Kalau mau kalian bicara tentang kemaluan, oke? Nah sekarang kita kembali lagi ke tadi.
Oke, silakan lagi dinaikin, bro. Oke bang. Ya. Jangan kejang-kejang ya Islam. Kita pakai data kita. Ya, Hendro. Iya. Islam atau Kristen bang? Kristen bang. Aduh, kita cari yang Islam dulu ya bangku ya. Maaf. Oke siap bang. Oke. Oke, terima kasih ya bangku. Oke teman-teman, makasih yang udah tap-tap layar, udah share-share ya. Thank you, terima kasih. Bantu-bantu terus di tap. Ngasih gipnya, Tuhan Yesus memberkati semua ya. Oke. Oke, kita naikkan satu-satu ya. Ya. Anin, Islam Kristen? Anin? Kristen bang. Kristen bang. Oke, maaf ya bang ya, kita yang Islam dulu kita naikkan. Oke. Naikkan lagi raja debat. Oke bang Rudi, Islam Kristen? Islam bang. Oh ya, bentar ya. Oke ya teman-teman, terus memberkati. Aduh, mana ini bang Ali? Boleh bergabung dengar kan bang? Kenapa? Boleh bergabung sambil dengerin dulu kan? Ya, ini kita langsung tanya jawab Pak Bangku. Oh, tanya jawab bang ya. Langsung berdebat bisa? Jadi kalau saya masih awam itu, kalau bisa saya jawab bang ya, karena saya ini termasuk orang awam yang masih kurang ilmu dalam keislaman bang. Oh gitu ya. Oke bang, silakan bang. Oke, kita masih Dulu Alberto naikkan aja raja debat lagi. Nah, memang dia narasumber ya. tunggu, dia nggak nampak lagi dia di sini. Oke, masih ada Bang Ali ya. Ya teman-teman jangan khawatir ya, tap-tap layar terus. Lagi dia deh. Ya, kena lagi satu. Aduh. Ya teman-teman tolong dibantu-bantu ya, ini Bang Ali nih. Lali, mau belajar dia Lali. Si Rudi Lali, silakan Lali. Ya, Bang Rudi Islam kah? Iya bang. Iya. Abang mau belajar atau hanya sekedar bertanya-tanya? Ya sekedar ya. Hah? Dengerin versi abang juga lah. Iya. Baik, langsung kepada poinnya. Kira-kira apa yang membuat kamu menolak ketuhanan Yesus? Biar saya bisa jelaskan nanti. Oke bang. Ya kalau saya menolak ketuhanan Yesus itu karena menurut di ajaran Islam kami itu bukan nabi bang, bukan Tuhan bang, tapi nabi yang dimuliakan oleh Allah bang, Nabi Isa itu. Itulah makanya itu kami aku itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Udah? Iya bang. Baik, pertama dengarkan. Oke, kenapa kalian tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Iya. Karena di dalam kitab Injil jelas dikatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi dirubah oleh Al-Qur'anmu, yang mana selama ini kalian hanya mengimani tanpa membaca. Seandainya kalian membaca kitab Injil, jelas dalam kitab Injil dinyatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Maha Kuasa, Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Oke? Iya. Tetapi Al-Qur'anmu telah merubah itu. Tetapi kalau bicara versi tentang dimuliakan, apakah kamu pernah tahu di dalam Al-Quran bahwa Isa mampu memerintahkan Allahmu? Pernah tahu? Belum bang. Baik, sekarang kita perhatikan ya, bahwa di dalam surah Al-Maidah 117. Ya. Coba bukakan dulu zodiak. Sebelum saya menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Iya, Al-Maidah 117. Saya nggak megang Quran yang terjemah pula ini bang, jadi denger aja. Enggak, ini Bang Zodiak layar besar membantu, karena kami Kristen Bang selalu membantu menggunakan data. Oke. Ya, yang di bawah jangan kejang-kejang, kalau merasa punya ilmu naik saja ya. Baik, perhatikan Bang, kita baca ini ya. Oke bang. Al-Maidah 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Ingat ya. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Oke. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Siapa yang ngomong ini? Engkaulah yang mengawasi mereka sesudah aku diwafatkan. Yang ngomong ini siapa? Aku baca dulu bang ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku. Nah, sembahlah Allah Tuhan itu yang berkata Nabi Isa gitu bang, maksudnya? Ya, ini Isa yang ngomong ini. Sembahlah Allah,
sembahlah Allah Tuhanku kan. Berarti Allah itu berarti Nabi Isa menyembah Allah itu, Bang. Hah? Berarti Nabi Isa menyembah Allah. Iya, baca selanjutnya. Terserah kamu nanti. Tuhanku. Saya nanti di sini kan kamu akan temukan Allah bahwa Tuhan, di sini terjadi kontradiksi yang luar biasa. iya, Silakan baca. Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada dengan mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang menguasai mereka dan engkaulah yang maha mengasihkan atas segala sesuatu. Oke. Maka setelah engkau mewafatkan aku, siapa disuruh Isa mengawasi? Tuhan, Bang. Iya. Pertanyaannya, kok bisa Isa ini memerintah Allahmu? Tapi Bang, kalau Al-Quran ini, Bang, dia ini kan bahasa Arab lalu diterjemahkan. Jangan Abang masalah ke sana, Bang. Ini masalah terjemahan, ini sudah kita percayakan kepada para ulama. Para ulama yang menerjemahkan ini. Iya, Bang, cuma dia ada tafsirnya lagi tuh, Bang. Nah, jadi pengertiannya itu apa dia? Misalnya Allah mempunyai tangan. Tangan Allah itu apa? Bukan seperti tangan makhluk. Kira-kira gitu, Bang. Bang, kalau kamu masih ngeyel tentang tafsir, tunjukkan saya dari Al-Quranmu bahwa Allahmu memerintahkan kalian agar Al-Quran itu ditafsir-tafsir. Tunjukkan. Di mana dalilnya bahwa Allahmu menyuruh kalian mentafsir-tafsir. Tapi kalau saya bisa membuktikan dari ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan jelas dan terperinci. Dia nggak butuh tafsir. Dan saya nanti juga bisa buktikan bahwa di luar dari Al-Quran dan Allah tidak ada yang mesti kalian percayai. Bang, ingat itu. Ayat dan hadis itu, Bang, nggak bisa kita telan mentah-mentah. Bang, saya nggak peduli dengan itu. Yang saya pedulikan dengan Al-Quranmu. Ya, kamu beriman kepada Al-Quran atau kepada tafsir? Islam itu punya ilmu, Bang. Saya nggak tanya ilmu kamu. Saya tanya, kamu beriman kepada Al-Quran atau beriman kepada tafsir? Ya, saya beriman kepada Al-Quran. Yes, selesai sampai di situ. Nah, sekarang saya tanya kamu. Benar apa tidak tadi Isa bicara kepada Allahmu, sesudah engkau wafatkan aku Allah, engkaulah yang mengawasi mereka. Betul apa tidak tadi Isa ngomong gitu sama Allahmu? Sekarang, Bang, udah tahu, Bang, ya. Ada ayat yang masih bisa kita pakai, ada yang tidak. Hah? Ada ayat yang kita pakai, ada yang tidak. Contoh, kalau yang kita pakai misalnya dalam ilmu berpoligami, sementara di situ dikatakan Allah nikailah beberapa perempuan. Sebentar. Jadi kamu ingin mengatakan di sini Al-Quranmu ada yang dibuang, nggak dipakai? Dibuang, Bang. Loh, kan kalau nggak dipakai kan dibuang. Bukan dibuang. Lah ilah. Semua Al-Quran itu, Bang, ada asbabun nuzulnya. Bisa nggak? Saya nggak tanya asbabun nuzul, Bang. Kalau kau bicara asbabun nuzul, Al-Quranmu itu semuanya ketika di zaman Muhammad. Enggak usah bicara asbabun nuzul di sini. Sesuai dengan apa kejadian apa turunnya Al-Quran itu. Ya sudah, berarti itu untuk Al-Quranmu itu untuk di zaman Muhammad. Selesai dong kalau begitu. Kok gimana? Loh, makanya kan saya ingatkan Abang, jangan bicara asbabun nuzul. Kalau kau bicara asbabun nuzul, berarti kau ingin bicara tentang sebab musabab turunnya ayat, betul? Abang mentafsirkan Al-Quran sendiri ibaratnya. Berarti itu sesuka hati Abang tanpa ilmu Abang. Justru saya di sini lagi membela Al-Quranmu, yang mana telah kalian lencengkan semena-mena. Tidak ada perintah dari Allahmu bahwa Al-Quran harus kalian tafsir-tafsir. Lu tahu tafsir Nahu Sorob, tahu Abang rupanya udah pernah belajar itu. Sekarang tunjukkan sama saya perintah dari Allahmu belajar Nahu Sorob kalian tuh. Nah, tunjukkan. Bang, memang saya orang awam, nggak tahu ilmu, Bang. Lah kalau nggak tahu ilmu jangan sok-sokan kau jadi juru tafsir di sini dari tadi. Sedangkan Abang aja nggak tafsir sosok buka komen. Saya tidak menafsir, saya bicara apa adanya sesuai dengan ayat Alkitab apa Al-Quranmu. Saya nggak butuh tafsir. Apa ilmu Abang dalam Al-Quran? Setinggi apa ilmu Abang dalam Setinggi kejujuran, maka semua yang dalam Al-Quranmu harus kalian akuin, betul tidak? Dan Tuhan Abang aja pun masih kelaparan dapat 40 hari 40 malam dibuat sama. Sekarang itu Tuhan saya tidak lagi di dunia. Betul. Kenapa dulu bisa dilaparkan dulu dia sama Roh Kudus? Itu sudah selesai. Nah sekarang Allahmu kenapa bisa sakit sampai sekarang? Nggak kalian jumpai dia. Kenapa Allah bisa sakit? Allah itu nggak pernah sakit, Bang. Baik, saya buktikan sama Allahmu sakit. Kamu mulai ngeyel ya. Pertama kau sosok baik. Sebentar, saya buktikan Allahmu sakit. Terserah. Sakit katanya itu. Tunjukkan ayatnya itu, bro. Ya, Allah ini kok sakit? Udah kalian jenguk. Karena kamu mulai mencari apa ini? Cara diskusimu mulai ngeyel. Sama, Abang sama juga. Ya. Kalau saya harus buka tafsir, buka hadis, Bang, terlalu tebal, Bang. Nggak sanggup saya, karena saya ilmu saya nggak di situ, Bang. Saya tidak persoalkan tafsirmu itu. Itu contohnya Bang, sebab Al-Quranmu, dengarkan dulu ya. Al-Quranmu, Bang, tidak ada memerintahkan kalian untuk mentafsir-tafsir. Makanya Allahmu berkata, kami turunkan ayat Quran itu jelas dan terperinci dalam surah Hud ayat 1. Paham kau sampai di situ?
Yang tidak bisa ditafsir-tafsir itu baru namanya ayat-ayat mutasabihat. Ya. Itu tidak bisa kalian tafsir. Sedangkan yang saya tunjuk tadi adalah ayat-ayat muhkamat. Masih mutasabihat aja masih salah. Mutasadihat abang bilang. Mutasabihat aku bilang tungki. Mutasadihatnya bang bilang tadi. Loh, ilah ini orang tungki. Sabihat dibilang. Coba kamu tahu tidak itu ayat-ayat mutasabihat? Udah lama buka dulu itu biar aku baca juga, biar agak enak bacanya. Makanya kau jangan ngeyel-ngeyel, aulamu sakit. Kalau Allah sakit bang, abang itu udah nggak bisa bernapas. Allah kau itu bang, maaf bang ya, saya nggak kenal Allahmu itu. Maaf, jangan kau pancing-pancing saya. Ya, kau lihat itu si Juma saling mengutuk mereka, apakah ada berfungsi? Nggak ada berfungsi kan? Sama Yesus yang tahu Isa. Kamu sudah lihat kan bang, bahwa si Juma dan si Logika saling bermubahalah, nggak ada terkabul kan? Orang Ablamu nggak ada kuasa. Jadi jangan bawakan Ablamu sama saya. Oke? Fokus kemari. Perhatikan ini. Ayat apa itu bang? Ayat. Pada hari kiamat kelak Allah Azza wa Jalla akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit. Kenapa Ablamu bisa sakit ini? Itu ayat berapa bang? Muslim apa bang? Enggak, Maryam apakah surat apa maksudnya? Ini surat apa ini bang? Surat tafsir mimpi? Enggak, maksudnya itu surat apa? Hah? Enggak nampak saya misalnya. Ini hadis Muslim 4661. Oh, Bukhari Muslim. Dan Al-Quran tadi. Loh, kalian yang sosokan ke hadis ke tafsir, giliran kutunjuk hadis, merepet kau. Yang mana yang mau kalian? Makanya saya bilang dari awal, jangan pernah keluar dari Al-Quran sebab tidak ada rujukan perintah Allahmu agar kalian lari ke tafsir, agar kalian lari ke hadis. Tapi karena kalian modal ngeyel, saya ikutin toh. Udah bang, baca bang. Udah ini sekarang, Allahmu ini sakitnya di mana? Di opname mana? Tunggu aku baca bang ya. Setelah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun, ia berkata telah menceritakan kepada kami. Ia berkata telah menceritakan kepada kami. Udah bilang aja menggosip Jadi menggosip ini semua. Telah menggosip udah. Baca aja tiga. Telah bercerita. Entah siapa itu. Telah menggosip ya kan? Enggak lain. Menggosip bilang aja gitu ya, langsung aja ini ya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah wa jalla akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit. Udah. Ayo. Udah ya. Jadi kau jangan coba-coba buat kisru supaya kamu tidak ketabuk di sini. Oke, kembali ke awal tadi. Ya. Jadi jangan kau sibuk kau tentang Tuhan saya waktu ada di dunia, udah selesai tugasnya di dunia. Kau ungkit-ungkit. Nah sementara Allah kau sampai sekarang kalian nggak tahu di rumah sakit mana. Jawab nami. Tuhan pencipta bisa mati kan anehnya abang ini. Abang nggak tahu itu bang. Itu kan bicara tentang Johir Allah. Ya. Kalau Tuhan itu ngapa harus dilahirkan? Tanya. Itu karena kalian tidak pernah baca Taurat, Zabur, Injil sehingga kalian bertanya-tanya. Coba kalau kalian baca, ya. Kalau kalian diam dulu kau dengarkan. Kalau kalian abangku membaca Taurat, Zabur, Injil, penggenaan nubuatan dari Taurat sampai ke Zabur dan penggenapan di kitab Injil. Seandainya kalian baca ini bang, pertanyaan itu nggak akan keluar, ya. Lalu timbul pertanyaannya, Al-Quranmu ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, atau justru Al-Quranmu ini merubah? Ternyata Al-Quranmu ini abangku, iya betul, betul. Yang merubah-rubah itu adalah Al-Quranmu, betul sekali. Tidak bisa, Allah udah berfirman dalam Al-Quran. Baik, kita buktikan ya. Baik, di dalam kitab Taurat Musa. Sebentar. Iya, kita lihat siapa yang merubah-rubah. Dengarkan ya. Baik. Bahasa Injil abang itu enggak. Jangan gila kau. Sekarang pembuktian. Kita buktikan siapa yang merubah-merubah. Saya suka sekali ucapanmu itu. Supaya yang 900 penonton ini tahu bahwa yang merubah-rubah itu adalah si Muhammadmu itu. Ya, saya katakan tegas di sini. Yang merubah-rubah itu adalah si Muhammadmu itu. Bisa juga sih nggak si Muhammad, karena Al-Quran kan dicatat sesudah Muhammad mati. Ya, yang menulis Al-Quran adalah si Utsman sama si Zaid. Oke? Nah, sekarang kita buktikan siapa yang merubah-rubah itu. Kita ambil satu sampel dari kitab Taurat. Bahwa dalam kitab Taurat Musa, Adam diciptakan di bumi. Nah, sekarang menurut Al-Quranmu itu, buatan si Utsman itu, di mana si Adam diciptakan? Jawab. Buka mic-mu. Kita mau buktikan sekarang dulu. Di mana si Adam diciptakan menurut Al-Quran? Saya kurang tahu lah bang, karena saya nggak. Ya, makanya kalau kau nggak banyak tahu, nggak usah kau sok-sokan kau. Iya, memang ilmu saya nggak sampai ke situ karena saya pun nggak pernah pesantren. Sampai mati pun kau nggak kenal ilmumu. Terus apa mau kau anggarkan sekarang?
Jadi ilmu kau apa kan dalam Islam? Tanya kau. Saya ini abangku tahu semua tentang isi Quranmu dan tahu tentang Taurat Zabur Injil. Makanya sekarang saya berbagi sama abang, oke? Karena abang mengatakan abang orang awam, maka kita berbagi sekarang. Baca dulu Al-Quran sesuai terjemahannya, baca dulu. Bisa menerjemahkan Al-Quran itu sama terjemahannya? Jangankan membaca bang, membuat Al-Quran seperti Al-Quran itu pun nggak sampai 1 bulan bisa saya buat 3. Ya? Nggak usah kau tantang saya dengan doktrin botolmu itu. Sedangkan Muhammad aja nggak bisa membaca. Terus kau anggap apa sih Muhammad? Kau nggak bisa membaca? Botol? Hah? Jangan kau kemana-mana kalau diskusi sama saya, kawan. Gimana nggak bisa baca? Coba abang kasih tahu dulu. Loh, emang Muhammad bisa membaca? Nah, gimana? Siapa yang bilang nggak bisa baca? Al-Quranmu. Gimana apa katanya? Udah kau turun kau, nggak ada ilmu kau tapi ngeyel. Kalau kau belajar masih enak, turun. Udah nggak ada ilmu tapi ngeyel. Giliran dikasih tahu ngeyel, kurang ajar kau. Kau sendiri udah ngaku kau awam nggak ada ilmumu, tapi giliran dikasih tahu ngeyel. Model ngeyel kau di sini kau mau buang-buang energi saya yang mahal ini, kurang ajar. Hah? Udah nggak ada ilmu tapi ngeyel, giliran dijelaskan ngeyel, tapi ngakunya nggak ada ilmu. Yang kau kiranya mau main-main dunia akhirat ini? Kalau kau mau belajar, belajar betulan. Jangan pula kau udah, aku nggak ada ilmu bang, aku awam bang. Oh si ngeyel kalau mau dijelaskan. Mau jadi apa kau ini? Bodoh itu belajar, bukan kurang ajar. Iya, modal ngeyel doang, malas kita ngeladenin orang modal ngeyel. Mengaku nggak ada ilmu, mau dikasih tahu ilmu ngelawan. Ya, Sri Wardani. Sri Wardani. Ya, Islam atau Kristen, Bu? Saya Kristen Katolik. Oh ya, kita cari yang Islam dulu ya, Bu ya. Mohon maaf. Oke, maaf ya, saya ketutul. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya turunkan Ibu ya. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Oke ya, teman-teman ya. Kita naikkan yang Muslim ya. Oke, Asep. Oke, bantu tap-tap layar teman-teman di share-share. Ya, Asep. Halo, selamat malam. Ya, Islam atau Kristen abangku? Islam. Islam, oke. Silakan Bang Raja Debat. Oke Bang Asep. Apakah kau apa alasanmu menyangkal ketuhanan Yesus, Bang? Ya, kalau kami dalam Islam nyata-nyata Yesus itu bagi kami itu adalah nabi dan rasul utusan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak punya anak dan tidak peranakan. Oh. Kalau saya tunjukkan Allah mau punya anak, langsung keluar aja kalau dari Islam ya? Ya tidaklah, kamu tetap Islam aku. Loh, berarti kau bukan mau cari ilmu di sini, cuma modal doktrin buat apa, Bang? Aku Islam kafah. Iya, kamu kan yakin sekali kan kalau Allah mau nggak punya anak, betul tidak? Yakin, saya yakin. Nah, kalau saya bisa tunjukkan Allah mau punya anak dari Al-Quran, keluar kau dari Islam? Tidak. Nah, ya sudah, percuma lah Bang. Ya sudah, percuma. Jelaskan. Udah, percuma. Sorry, Bang. Percuma. Kalau modal doktrin percuma kawan. Kalau saya selaku Islam, misalnya saya Islam, kalau saya sudah sangat yakin Allah tidak punya anak, dan itu keyakinan saya mutlak, maka kalau saya temukan Allah punya anak, maka saya akan tinggalkan itu. Berarti selama ini saya di-prank. Itu baru manusia cerdas. Ya, itu baru manusia cerdas. Tapi kalau modal doktrin kau naik kemari, sorry ya. Kalau kau modal doktrin, mau 1000 kali ditancapkan kotakmu itu kebenaran, gak ada gunanya. Tetapi kalau kau mau menggunakan akal sehatmu, baru saya jungi jempol kau. Ya, jangan modal doktrin. Tetapi naiklah kemari, merdekakan imanmu, merdekakan akal kecerdasan kamu. Baru kita enak sharing diskusinya. Kalau hanya modal doktrin, oh, amit loh. Giliran kau bilang tadi Allah mau nggak punya anak, giliran dikasih tunjuk Allah mau punya anak, kenapa nggak kau bilang amit? Ayo dong. Kau tantang kalian sekarang masalah Allah nggak punya anak. Enak kali cuma mau bilang Allah mau nggak punya anak. Siapa bilang Allah mau nggak punya anak? Iya, kalau sudah modal doktrin percuma. Itu sama ibarat kita ngomong sama tembok, gak ada gunanya. Ya, oke. Amel. Selamat malam, selamat malam. Saya Kristen, Kak. Oh iya. Iya. Tidak apa-apa, aman sekali. Oke. Iya. Boleh kasih turun, nanti saya nonton di bawah. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Iya, shalom. Salam kawan. Ya Allah, kenapa anakmu disangkal
oleh umat-umat majnun. Oke, yes. Selamat malam. Yes. 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 Yang ada suaranya kita turunkan aja ya teman-teman ya. Oke, dibantu tap-tap layarnya teman-teman. Kalau keras orang ini lali. Di tempatku ada 41 lagi loh orang minta naik. Iya, ini masih banyak bang. Siap. Siap. Ya, malam. Islam atau Kristen bang? Saya Muslim, Bang. Oke, silakan Bang Raja Debat. Oke. Nama akhirnya lali. Sebentar ya. Mana tadi dia? Bentar dulu ya. Oke, Ruspasari naik. Pikirkan saja Allah mau jadi manusia. Kau naik, saya tunjukkan Allah mau jadi manusia. Oke? Dari Al-Qur'an A1. Oke, Bang. Sobar, Bang. Oke, Bang Syam. Enggak, saya baca komen di bawah, Bang. Oke, Bang Syam, Islam? Ya, saya Muslim, Bang. Baik. Apakah Abang mengakui kalau Tuhan kelihatan? Sepanjang saya tahu, Allah itu gaib, Bang. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kita melihat, tapi bisa dirasakan. Contoh, misalkan kita melihat angin, terasa tapi nggak kelihatan. Nanti Bang, nanti itu bicara ranahnya batin ya. Yang kita persoalkan sekarang masalah zohirnya. Makanya saya tanya Abang, kalau Tuhan mau bisa kelihatan, apakah kamu masih mengaku itu Tuhan? Ya kalau Tuhan kelihatan ya nggak mungkin itu Tuhan. Baik. Sekarang kita buktikan ya bahwa Tuhan mau kelihatan, oke? Semoga kamu tinggalkan Islam itu nanti kalau kamu konsisten. Oke, jadi ya bukakan dari surah Al-Qiyamah, apa surat Al-Qiyamah 22? Iya, 22 23. Semoga Abang ini konsisten teman-teman ya. Ini perlu kita bahas teman-teman, karena saudara kita Islam ini yang paling mereka sangkali ketika Tuhan kita kelihatan mengambil rupa manusia. Ini yang mereka sangkal sekali. Makanya kita buktikan. Kalau giliran Tuhannya bisa kelihatan, apakah mereka masih mengaku itu Tuhan? Kalau mereka masih mengaku itu Tuhan, berarti mereka tidak konsisten atas ketidaksukaan mereka Tuhan kelihatan. Oke, silakan Bang Syam dilihat. Kok langsung ngopi? Ya, Bang Syam. Bang Syam. Kok ngopi dia? Repot lagi nih. Bang Syam. Bang Syam. Yang merepot Bang. Baca. Ya, iya gimana Bang? Iya, silakan dibaca Bang, dibaca. Saya nggak kelihatan nih Bang. Astagfirullah. Nggak jelas, kecil. Kok Al-Qurannya kok nggak jelas orangnya? Baik, di dalam surat 22 dikatakan di sana, orang-orang mukmin berseri-seri wajahnya melihat Tuhannya. Kamu bilang tadi kamu nggak mengakui kalau Tuhan kelihatan. Sebentar Bang. Itu cara pembacaannya sebentar ya. Izin sebentar ya Bang ya. Saya mau ini dulu Bang, mau cari. Apalagi dibantu di 7 ayat Bang. Kamu jangan ngopi Bang. Kalau kamu ngopi nanti kamu kelempar atau kamu akan diki. Karena takutnya kalian nge-report loh. Nge-report. Aduh, kacau juga nih Lali. Turunkan aja Lali, kena lagi aku nanti. Bang Syam. Aja ini Bang. Ini Bang ada ayatnya, bahkan kata per kata Bang diterjemahkan. Iya. Mana ininya ayatnya mana Bang? Nggak kelihatan, coba Bang. Saya baca dulu Bang. Itu loh di layar besar. Di layar besar ini. Ini layar besar. Iya layar besar, tapi di sini hanya tulisan-tulisan terputus-putus Bang. Lah iya, itu kata per kata loh Bang, langsung diterjemahkan. Iya. Supaya tidak ada dusta. Ini apa nih? Saya nggak kebaca masalahnya Bang. Udah turunkan aja Lali. Memang udah buta huruf ini kerasa. Nggak jelas lagi nih. Ini kecil Bang. Ini kurang jelas Bang. Coba Abang baca aja dulu Bang. Udah gini, Syam, kau punya Al-Quran? Iya Bang. Al-Quran mau lihat, Al-Quran mau baca. Kita turunkan aja nih, nggak jelas ini berarti di reportnya pula lagi aku udah kena tadi satu. Kacau ini semua ini. Wah ya nih. Udah dibantu data pun masih banyak kali actionnya. Kebanyakan action. Iya, jangan banyak alasan lah ya. Itu datanya udah dibuka, itu layarnya udah besar begitu kok nggak kelihatan. Oke, kita naikkan lagi ya. Kalau terlalu kita dekati buram jadinya nanti berlaga dia. Iya betul. Ya. Oke, Jidri.
Ya Allah, kenapa mereka menyangkal dirimu kelihatan? Kabur. Nggak masuk bang ke sini. Yohan. Selamat malam. Yohan. Ya kita turunkan teman-teman. Kalau dipanggil nggak dengar kita turunkan. Ini kenapa si Roman ini bawa Poso dan Maluku? Kubisukan kau ya. Kau ini kayak apa? Kayak cacing kepanasan kau. Si Roman. Iya, ada kutur apa kubisukan. Ini ada Bahasnya. naik dia. Naikkan dia coba. Bahasnya tak apa-apa. Oke Roman, Islam Pakistan bro. Nyet, gimana nyet? Wih, ajaran Muhammad Nyet, yang keluar di Indonesia nyet. Kalian Wih, minoritas nyet. ajaran Muhammad keluar bah. Oke, dengarkan ya anak muktah. Kami ini mayoritas dunia. Dan kami semua negara-negara pemilik senjata nuklir, teknologi dikuasai oleh orang Kristen ya. Udah, silakan kamu turun ya. Ya. Dah. Udah tepat itu bang, diturunkan aja orang kayak gitu. Nggak jelas. Iya, bukan mau diskusi dia itu, ngamuk-ngamuk doang. Ya. Harin. Selamat malam. Harin. Ya, nggak ada suaranya, kita turunkan teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Mana ini yang Islam? Ayo naik yuk. Ya, Joni. Bang, saya Kristen bang. Oh ya, oke. Pencet. Pencet. Iya, sorry ya bang. Oke, Kasih paus 100. Oke. Makasih bang ya. Ya bangku. Yo, abangku. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.